Sini kumpul cuy, gua bakal ceritain dunia kiamat abad 22 yang epic banget. Ada satu cowok lagi siap-siap misi. Di kejauhan, seorang pria lari ketakutan minta tolong. Pria ini langsung dikepung monster-monster buas dan cuma bisa nangis minta ampun. Sama kayak nasib semua manusia di dunia yang hancur itu. Semua orang mikir hal yang sama, siapapun yang ngancurin bumi harus kena azab parah. Tiba-tiba, jagoan berambut putih kita loncat dari pesawat tempur super cepat, langsung banting satu monster sampai hancur berkeping-keping saat mendarat. Dia minta maaf karena telat, dan si korban nangis berterima kasih. Pria itu yakin dunia bisa selamat. Jagoan kita mengiyakan, bilang semuanya bakal baik-baik saja, dan dia boleh istirahat tenang sekarang. Sayangnya, luka cowok itu terlalu parah, dan dia tewas di tempat. Gak lama, temennya datang dan bilang mereka udah telat. Cowok yang mati tadi kemungkinan besar adalah manusia terakhir di bumi. Dia nyuruh jin buat nyerah dan terima kenyataan pahit kalau umat manusia sudah benar-benar musnah selamanya. Monster-monster mutan gila ini lahir dari polusi lingkungan yang sudah sangat parah. Mereka ini makhluk busuk dengan kekuatan regenerasi nggak ngotak yang nggak bisa mati meski dibom nuklir sekalipun. Meski begitu, para manusia pantang nyerah. Mereka terus ngelakuin eksperimen sampai akhirnya nemuin cara buat ngelawan balik monster itu. Sayangnya Kagura bilang udah nggak ada lagi manusia yang tersisa buat diselamatin karena mereka telat. Tapi Jin tetap ngeyel bilang masih ada hal berharga buat dijaga. Kagura nanya, emang masih ada yang hidup? Jin bilang mungkin bukan sekarang, tapi di masa depan nanti. Jin ingat mesin nano ciptaannya dan nanya apa benda itu bisa balikin lingkungan seperti semula. Kagura membenarkan hal itu. Mesin itu nggak cuma ngebatalin regenerasi monster, tapi juga pelan-pelan memulihkan kondisi bumi. Jin pun yakin kalau suatu hari nanti dunia bakal kembali cantik kayak dulu. Dan peradaban baru pasti bakal lahir lagi dari awal. Kagura mikir itu cuma mimpi siang bolong. Tapi buat Jin, peluang sekecil apapun sudah cukup. Setelah itu, pas Jin lagi masa pemulihan dia dan Kagura sepakat, kekuatan mereka bakal dibutuhin nanti. Harapan kecil itu bikin semuanya sepadan. Jadi, Jin masuk ke dalam kapsul tidur beku dan bertahun-tahun pun berlalu. Monster pelan-pelan mati, dunia mulai berwarna lagi, hewan bermunculan. Dan setelah 100 juta tahun berlalu, proses pencairan jin akhirnya dimulai. Di planet yang sekarang udah berubah total ini, sekelompok manusia hewan lari dikejar monster raksasa menakutkan. Mereka mulai panik dan nanya, apa tempat ini beneran aman buat sembunyi? Tapi cewek yang mimpin mereka ngotot bilang, aman karena dewa pelindung ada di sana. Pas pintu kuil kuno dibuka, mereka sadar udah kena jalan buntu. Tahan napas cuy, ini bagian epiknya. Monster itu maksa masuk dan akhirnya berhasil nangkep mereka. Tiba-tiba sesuatu meledak dari kapsul di belakang ruangan. Secepat kilat, kepala monster itu langsung hancur berkeping-keping tak tersisa. Ternyata itu jin bangun dan bilang percaya pada masa depan memang keputusan yang tepat. Dia ngecek barang peninggalan Kagura dan ternyata alat senjata serta bajunya masih utuh meski udah 100 juta tahun berlalu. Sebagian besar data komputernya emang udah rusak parah. Tapi gila sih, tempat ini bisa awet pasti berkat mesin nano yang nyebar di udara. Sekarang Jin pengen tahu banget apa yang udah terjadi sama dunia. Satu-satunya petunjuk yang dia punya cuma kotak pesan peninggalan Kagura. Lu pasti ngakak di sini. Pas Jin nanya siapa mereka, dia baru sadar kalau dari tadi dia tuh telanjang bulat. Jin minta maaf, ngaku udah telanjang selama 100 juta tahun. Jadi lumayan kebiasaan. Terus dia dengan santai pakai lagi baju tempur lamanya. Pas keluar dari kuil yang ternyata sebuah bunker itu, Jin langsung silau kena cahaya matahari karena udah 100 juta tahun dalam gelap. Dan sangat takjub melihat indahnya dunia baru. Salah satu cewek tadi nyuruh Jin buat ngikutin rombongan mereka. Jin merhatiin telinga hewan mereka dan langsung nyadar kalau anak-anak ini bukan manusia. Manusia beneran udah punah dan spesies baru yang mirip banget sama manusia udah berevolusi. Kayaknya kena efek dari mesin nano. Untungnya mereka masih pakai bahasa yang sama, jadi ini pertanda lumayan bagus. Dia langsung memperkenalkan dirinya sebagai Shido Jin. Panggil aja Jin biar gampang. Si cewek cantik itu namanya Hakama. Cowok gede mirip koala itu Danpu. Dan cowok pemalu kuping kucing namanya Shandy. Habis itu Jin nanya mereka mau pergi kemana.
dan sebenarnya butuh bantuan apa darinya. Hakama bilang tempatnya udah dekat dan mereka butuh kekuatan jin buat ngebantai para koruptor. Jin kaget dengar makhluk itu masih ada. Parahnya, pas sampai desa, semuanya udah habis terbakar api. Sandy lari panik nyari keluarganya, sementara Jin mengamati kondisi desa yang hancur itu dengan sangat teliti. Cuma ada pagar kayu dan bangunan batu sederhana. Fix cuy, peradaban baru ini baru aja dimulai, dan petualangan Jin selanjutnya bakal pecah banget. Sini, kumpul, kita tonton pertarungan brutal warga desa melawan monster raksasa gila ini. Seorang nenek ngomel kenapa Hakama nekat balik. Sementara itu Jin malah santai menganalisis si monster dan sadar kalau makhluk ini tipe monster korup zaman sekarang. Makhluk menjijikan ini beneran mirip banget sama monster yang pernah Jin bantai dulu. Hakama bilang ke neneknya kalau dia ogah kabur. Gadis ini langsung fokus mengumpulkan energi murni di dalam tubuhnya sendiri. Bikin Jin lumayan kagum. Iseng mau tes ilmu Jin. Maju kilat kasih tendangan maut ke kepala monster itu buat selamatin si nenek. Dan biarin Hakama yang habisin. Gadis itu memusatkan energinya, lalu menembakkan bola api panas yang langsung menumbangkan monster tersebut. Jin membatin sesuai dugaan efek penekan regenerasi dari mesin nanonya ternyata benar-benar bekerja maksimal. Si monster korup gak bisa sembuh cepat lagi, meskipun cuma kena serangan yang dibilang lumayan lemah. Mesin nano yang menyebar di udara pasti sudah meracuni mereka. Tapi tetap aja, dia tahu cuma manusia dengan kecocokan khusus yang bisa kendalikan mesin ini. Jin nanya ke si nenek, apa semua orang zaman sekarang punya kekuatan itu? Sang nenek menjelaskan, ya jelas, nggak cuma segelintir orang. Mereka adalah pemilik kekuatan dewa. Di desa ini cuma ada 4 orang langka termasuk si Hakama. Hakama panik nanya kemana yang lain pergi. Neneknya jawab santai kalau mereka semua udah dievakuasi duluan. Masalah gedenya mereka sekarang balik ke tempat yang udah hancur lebur. Parahnya lagi, monster korup yang barusan mereka kalahkan itu ternyata cuma kroco yang baru lahir. Pusat utamanya jauh lebih mematikan. Perhatikan baik-baik, bentar lagi gerombolan larva korup bakal serbu desa ini. Pasukan elit lain datang bantu. Pria ini koar-koar bilang dia sendiri yang bakal bunuh monsternya. Sang nenek cemas nanyain nasib warga desa. Dan pria itu meyakinkan kalau dia udah bawa mereka semua ke tempat aman. Di sebelah si pengguna tombak, ada ayah Hakama yang nanya panik anaknya pergi kemana. Hakama ngejawab kalau dia baru aja dari pintu yang disegel. Si nenek langsung ngamuk, jelasin kalau tempat itu terlarang. Tapi Hakama ngingetin si nenek sendiri yang bilang di balik pintu itu ada dewa pelindung yang siap bantu pas bahaya datang. Nenek itu bingung banget apa pria aneh yang keluar dari sana beneran dewa pelindung. Habisnya, dari luar penampilan Jin sama sekali nggak kelihatan kayak dewa. Si abang tombak ini malah ngejek. Masa ras rendahan kayak gini berani diklaim sebagai dewa pelindung desa? Jin langsung bereaksi dengar hinaan itu. Terus, Shandy buru-buru peringatin saudaranya buat jaga mulut. Dan bilang kalau Jin beneran udah ngebunuh monster korup. Sarlus, si pengguna tombak malah ketawa ngeledek, bilang itu pasti cuma larva kroco, nggak penting. Sarlus nyolot bilang, ini urusan desa dan orang asing nggak diterima di sini. Dia ancam Jin buat nggak ikut campur urusan mereka sama sekali. Ayah Hakama nanya, Sarlus mau kemana? Dan dia dengan sombong jawab, mau bantai monster korup raksasa itu. Karena emang itu tugas utama dia. Si nenek ngatain dia nekat banget dan nyuruh mereka mendingan cepat evakuasi. Nenek itu nyamperin Jin terus bilang makasih buat bantuannya. Walau nggak kenal siapa dia, nenek bilang kalau Jin nggak keberatan dan mau bantu. Dia minta Jin bawa anak-anak dan putranya ke tempat aman. Sementara nenek nekat mau nolongin Sarlus, walau nyawanya sendiri yang bakal jadi taruhan. Tapi ya Jin jelas nolak. Harga dirinya tinggi abis, mana sudi udah dikatain ras rendahan, terus dia disuruh lari kabur gitu aja. Dengan sok jagoan, Sarlus maju serang monster itu tanpa rasa takut. Koar-koar bakal lindungi negara ini sendirian dan jadi ksatria suci yang legendaris. Dia pede abis, bilang monster penjajah manapun bakal mati di sini. Pas Sarlus kasih serangan pertama, monsternya marah terus keluarin beberapa larva busuk. Tapi santai aja, si Sarlus berhasil ratain kroco itu dengan gampang. Sarlus hajar wajah monster itu telak. Kalian pasti mikir dia menang kan? Tapi song, lukanya nutup rapet dan sembuh total cuma dalam hitungan detik.
Monster ngamuk itu langsung lempar serangan cakar yang nyaris bikin Sarlus tamat. Tapi Jin muncul bawa tameng dan blokir pukulan mautnya. Terus nanya, dia nggak apa-apa nggak? Gerombolan anak monster muncul lagi dan bikin Sarlus kaget setengah mati. Tapi cukup dengan jentikan jari santai dari Jin. 2 serangan mematikan langsung nembus monster-monster kecil itu. Ngebunuh mereka seketika. Semua warga desa melongo kaget lihat aksi gila ini. Cuma pakai 1 tangan. Kosong Jin tahan hantaman brutal monster raksasa itu. Walau dia ngaku, ini mulai kerasa berat. Dia suruh semua orang mundur dulu, terus tarik Sarlus menjauh dari serangan susulan yang mematikan. Jin ngejelasin kalau asal serang doang itu percuma banget karena monster ini bakal langsung regenerasi. Buat cegah itu terjadi, mereka wajib pakai mesin nano penahan regenerasi, alias hal yang mereka sebut kekuatan dewa. Jin ngakuin tusukan tombak Sarlus tadi lumayan bagus, tapi kurang dalam buat hentikan makhluk itu sembuh lagi. Sarlus nanya, apa dia beneran dewa pelindung legendaris itu Jin? Dengan kalem jawab, kalau dia nggak pernah ingat kapan berubah jadi dewa. Walaupun begitu, ada satu hal penting yang pengen Jin tegaskan. Jin nanya, apa ini beneran urusan desa? Sarlus nyolot nyain, bilang dia sendiri yang bakal beresin masalah ini. Jin lalu langsung koreksi dia, bilang enggak, ini murni urusan Jin sekarang. Monster itu coba serang Jin pakai tentakel lendirnya, tapi Jin nengok hindari setiap hantaman sambil mikir kalau dia wajib lumpuhin pergerakannya dulu. Pakai mesin nano, dia bekukan tentakelnya layaknya air. Wah, jujur nih, kita semua pasti sepakat, ini terlalu epic. Coba dengerin aku, kita bakal lihat momen epic nih. Jin bilang monster-monster itu lahir gara-gara generasinya. Berhubung dia udah hidup 100 juta tahun, ini tanggung jawabnya buat ngehabisin mereka semua. Sarlus langsung bengong, gimana caranya? Jin jelasin kalau dia itu produk dari ribuan eksperimen umat manusia yang brutal dan tragis. Abis beneran sejarah kelam yang penuh darah banget deh pokoknya. Intinya dia itu manusia terakhir yang pernah diciptain. Terus Dardia nembakin laser plasma campur mesin nano yang langsung bikin badan monster itu lenyap seketika dalam 1 kilatan cahaya. Warga yang lihat sampai jantungan saking ngerinya, tapi Hakama malah takjub banget. Tembakan itu sampai belah langit, nembus awan, dan nerangin seisi hari. Jin lantas pamer dikit. Selain jadi manusia terakhir, dia itu senjata pamungkas umat manusia loh. Sementara itu, ada mata-mata yang ngintip dari kejauhan. Nah, perhatiin deh, ini mulai seru. Orang itu niatnya ngecek monster baru dekat desa Kodama, tapi malah nemu momen gila begini. Dia mikir, Kapten Kesatria Suci aja nggak bakal bisa ngelakuin hal se-OP itu. Makanya dia buru-buru cabut buat laporin kejadian gila ini ke Kapten Ibu Kota. Pas malam harinya, Jin ngecek pesan kotak Tagishi Kagura. Rekamannya dibuka dengan omongan klasik, kalau Jin dengerin pesan ini, berarti Kagura udah nggak ada di dunia. Dia ngaku emang dari dulu pengen banget ngomong kalimat keren gitu, sambil ngebayangin masa depan kayak apa. Kagura mikir lingkungannya pasti udah membaik pesat. Tapi dia nggak mau basa-basi dan langsung ngingetin satu masalah. Walau alam udah pulih, para monster itu kemungkinan besar nggak bakal musnah. Kagura ngejelasin sekitar 1000 tahun pasca dia masuk ke ruang tidur es, dia mulai nyadar ada yang aneh sama kondisi airnya. Dia sering bangun dan tidur lagi cuma buat mantau perubahan di dunia itu. Walau jumlah monster berkurang seiring pulihnya alam, dia malah nemuin ancaman yang lebih parah. Monster-monster itu ternyata ikut berevolusi bareng lingkungannya. Kagura emang nggak tahu detailnya, tapi dia yakin banget mereka bakal jadi ancaman yang jauh lebih mematikan. Makanya, dia cuma bisa bantu makhluk hidup baru, ciptain cara buat ngelawan monster itu. Sekalian ninggalin cadangan energi khusus buat Jin. Pas rogoh sakunya, Jin nemuin suntikan mesin nano. Begitu disuntikin, badannya langsung ngalamin modifikasi tingkat dewa. Kagura bilang, kekuatan itu cuma bisa dipakai sama Jin. Soalnya, dia 100% nyatu banget sama mesin nano. Ya wajar sih, toh Jin emang diciptain langsung dari mereka. Berkat skill itu, Jin bisa nyiptain pisau langsung dari telapak tangannya pakai manipulasi mesin nano. Asli deh, ini kekuatan yang ngebantu banget. Kagura juga ngasih tahu kalau dia udah nyebar item upgrade di berbagai lab di seluruh dunia. Sengaja dipisah-pisah buat jaga-jaga biar nggak hancur sekaligus. Kita sepakat kan kalau ini berat, Kagura mau Jin keliling eksplor dunia baru, meski nggak tahu ancaman monster kayak apa yang nunggu.
Tapi dia super yakin dunia yang sekarang jauh lebih mendingan dari sebelumnya. Rekaman itu lalu nampilin wujud aslinya si Kagura, yang udah tua banget. Dia minta maaf nggak bisa nemenin Jin sampai akhir, dan nitipin nasib dunia ini di tangannya. Jin senyum paham. Tiba-tiba Hakama manggil dia, terus Danpu nyamber kalau semua orang nyariin Jin, soalnya pesta nggak bakal mulai tanpa bintang utamanya. Tiba-tiba. Jin baru ngeh kalau kalung Hakama itu ternyata kunci akses lab. Dia nanya dong, dapat dari mana? Dan Hakama cerita kalau zaman dulu ada orang hebat yang nitipin benda itu ke klan mereka. Kalung itu jimat turun-temurun, dan mitosnya selama mereka nyimpan benda itu, Dewa Pelindung bakal terus menjagain mereka dari mara bahaya. Jin akhirnya paham gimana Hakama bisa buka pintu lab tadi, dan ngerasa kalau dia berhutang budi banyak banget sama warga desa itu. Malamnya warga desa ngumpul asik bikin api unggun, minum dan makan-makan ngerayain kemenangan. Pas Jin si Dewa Pelindung ini muncul, ada aja yang bisik-bisik julid, ngira itu candaan doang. Soalnya tampangnya kayak spesies rendahan banget. Satu bapak-bapak malah nyinyir. Masa iya cowok kerempeng begini bisa ngalahin monster? Sarla langsung ngegas dan ngomelin mereka. Dia bilang wajar mereka nggak percaya. Soalnya pada kabur ketakutan. Jadi nggak tahu kejadian aslinya dan ngatain mereka pada bodoh. Dengan pedenya, Sarla negasin kalau Jin itu beneran Dewa Pelindung yang super gila. Anak-anak kecil pada ngakak lihat kelakuan Sarla yang tiba-tiba so asik. Kepala desa sekali lagi ngucapin makasih, dan bapaknya Hakama bilang kalau tanpa Jin desa mereka pasti udah rata sama tanah. Makanya mereka ngutang nyawa. Jin santai jawab kalau dia nggak butuh dibayar. Tapi kalau maksa, dia cuma minta satu informasi. Dia pengen tahu segala hal tentang dunia baru ini. Tetua desa bilang pusat info ada di ibu kota Kermosia. Nah, percaya deh. Kalian wajib banget ikutin kelanjutannya bareng aku. Sini kumpul bareng gue, kita bakal cari tahu semua informasi penting soal dunia ini di ibu kota. Warga desa Kodama juga pergi ke ibu kota buat jualan produk spesial dari benang ulat sutra. Perjalanannya emang panjang dan bahaya banget, tapi dia yakin sang Dewa Pelindung bakal aman jaya. Jin jujur ngaku kalau dia sama sekali nggak tahu jalan ke ibu kota. Tetua desa pun nyuruh Hakama jadi pemandunya, soalnya cewek itu juga punya urusan penting di sana. Dia ngejelasin kalau Hakama punya kekuatan suci, dan di ibu kota sana tuh ada akademi khusus buat ngelatih kekuatan dewa macam gitu. Sebenarnya mereka nunda keberangkatannya gara-gara invasi baru-baru ini, tapi mereka pengen banget dia masuk akademi. Jadinya mereka berdua bisa pergi bareng deh. Jin ngerasa unik juga, ternyata sekolah sama akademi udah eksis di zaman kayak begini. Tiba-tiba si Sarla muncul, dan songong bilang kalau dialah yang paling cocok mandu Dewa Pelindung. Tapi tetua langsung nyekak, bilang kalau dia nggak punya urusan apa-apa di sana. Bocah itu ngeyel, pengen gabung sama Ordo Kesatria Suci. Tapi langsung diingetin, kalau siapapun yang nggak pernah masuk akademi, ya nggak bakal bisa jadi kesatria. Mampus deh. Dia protes, nggak terima. Terus Jin nyeletuk kalau kekuatan suci itu bukan buat sembarang orang, jadi mungkin aja dia punya bakat terpendam. Hakama ngejelasin kalau ada ujian tertulisnya, dan si Sarla ini gagal total. Jin mikir itu masuk akal sih, tapi dia jadi kepo banget sama gelar kesatria suci. Di sisi lain, cewek yang sedari tadi ngamatin semuanya balik lapor ke seorang kesatria, ngasih tahu kalau monster desa Kodama udah mampus dikalahin. Dia jelasin kalau dia lagi jalan buat laporin kejadian gila itu ke ketua Giot. Kesatrianya curiga berat, soalnya dia yakin cuma satria suci yang bisa ngalahin monster itu. Jadinya dia mutusin buat ngecek langsung ke lokasi. Dia kaget parah pas dengar monsternya udah mati. Si pembawa pesan ngira itu cuma kebetulan murni, tapi dia sama sekali nggak sadar ada anak monster ngendap-ngendap tepat di belakangnya. Jangan kedip, kesatria ini langsung belah monsternya pakai satu tebasan aja. Sambil bilang kalau ceritanya beneran, ini bakal seru banget. Dia beneran penasaran, siapa sih orang gila yang berhasil ngalahin monster segede itu? Paginya, Jin bangun di kabin tempat dia nginep, dan nyempetin diri buat nikmatin pemandangan yang super cakep. Udaranya seger dan enak banget. Dia mikir, nggak pernah nyangka bisa lihat dunia seindah ini lagi. Dan berharap banget Kagura juga bisa ikut ngelihatnya.
Shandy muncul dan negur sopan ngingetin kalau sebagai dewa pelindung, seenggaknya dia pakai baju kek sebelum nyelonong keluar rumah. Gak lama, Jin udah siap gas berangkat. Tetua Tessa pesan ke Hakama buat jalanin tugasnya sebagai pemandu dengan benar. Sarla kelihatan bete abis ngerasa dia bisa belajar banyak kalau nempel terus sama dewa pelindung. Tapi tetua maksa dia harus belajar dulu yang benar. Jin bilang ke Sarla kalau gerakannya lumayan oke kok, dan dia bakal nungguin bocah itu nyusul ke ibu kota nanti. Cowok muda itu langsung semangat kegirangan dan janji bakal latihan keras. Bapaknya Hakama nitipin anaknya baik-baik dan pesan supaya mereka hati-hati selama perjalanan panjang ini. Pas berangkat, Jin puas banget ngelihat berbagai pemandangan keren di jalan. Perjalanannya emang jauh, tapi dipenuhi senja mantap dan alam yang beda-beda. Malamnya pas lagi camping santai, dia nanya, "Berapa lama sih sampai ke ibu kota?" Hakama ngejawab kalau mereka butuh waktu sekitar 4 harian, jalan kaki doang. Hakama juga kepo kenapa Jin tertarik banget pengen belajar soal dunia ini. Jin jawab kalau itu rahasia. Dia udah tahu makhluk korup belum musnah. Tapi harusnya mereka cuma bisa hidup di tempat yang polusinya parah abis. Tapi coba deh kalian pikir, danau tempat mereka lawan monster tadi, itu bersih banget nggak? Kayak tebakannya. Hakama nanya, kenapa dia kelihatan panik banget sampai mukanya jadi kelihatan nyeremin gitu. Jin ngeles bilang, bukan apa-apa, cuma ngelamun aja. Tapi dalam hati dia bersyukur banget dunia ini belum sepenuhnya hancur dikuasain sama para monster korup. Pertama-tama, Jin harus paham gimana orang zaman sekarang ngelawan para korup. Jadi, dia mutusin buat nyari tahu pelan-pelan. Pas Jin sama Hakama lagi asik makan malam dekat api unggun, kesatria yang tadi mendadak muncul. Dia minta maaf udah ganggu istirahat, tapi ada hal penting yang mau diomongin. Jin nanya siapa dia sebenarnya, dan cowok itu nenalin diri sebagai Argus Walteng, Kapten Divisi 7 dari pasukan Kesatria Suci. Waktu Jin nyebutin ulang nama ordo keren itu. Dengan nada kepo kesatria cewek di sebelahnya, langsung ngegas marah-marah. Dia nyuruh Jin seenggaknya berdiri kek kalau lagi ngomong sama kapten. Argus nyuruh cewek itu diam dan minta maaf atas kelakuan kasar bawahannya, sambil jelasin kalau dia cuma mau ngobrol santai. Jin nanya, emangnya mereka udah tahu siapa dia dan apa selama ini mereka lagi nyariin dia? Argus bales, walau bawahannya songong, tapi beneran ada beberapa hal yang mau ditanyain. Kayak mereka ini asalnya dari mana dan tujuannya mau kemana. Hakama langsung jawab kalau mereka dari desa Kodama dan lagi OTW menuju ke ibu kota. Ksatria cewek bernama Karina sok tahu bilang kalau tebakannya emang beneran akurat. Tapi dia langsung nekenin kalau nggak ada catatan lahir buat ras rendahan di desa Kodama, bikin posisi Jin jadi kejepit abis. Jin heran kok bisa ada catatan kelahiran segala. Baru sadar kalau negara ini ternyata udah rapi banget sistemnya buat ukuran zaman segitu. Argus nyadar baju Hakama itu spesial. Kita tonton aja nasib mereka selanjutnya. Sini ngumpul kita bahas gimana kain langka desa Kodama itu dijual super mahal di ibu kota dan jarang banget ada di pasaran. Itu buktiin mereka emang dari sana. Tapi Kapten Ksatria sadar kalau baju Jin itu aneh banget. Kapten juga bilang kalau di jalan antara Kodama dan ibu kota itu sering banget. Ada kasus bandit yang manfaatin anak kecil buat mancing korban, persis kayak situasi mereka sekarang. Hakama langsung belain Jin, tapi Kapten Argus bilang dia sendiri yang bakal nentuin kebenarannya nanti. Pas Hakama mau ngeluarin kekuatan sucinya buat melindungin Jin, dia langsung ditahan sama tekanan aura Argus sebelum sempat gerak sama sekali. Kapten itu kagum dan bilang dia anak yang berpotensi banget. Jin langsung sadar kalau Ksatria Suci ini emang OP parah. Argus nanya asal Jin dan ngancam bakal ngangkep dia kalau jawabannya mencurigakan. Jin cuma natap dia santuy, ngehela napas dan bilang dari Kodama juga. Karina teriak itu bohong. Tapi Argus malah nyarungin pedangnya kalem. Dia nanya Hakama lagi dan cewek itu bilang kalau Jin adalah dewa pelindung desa Kodama. Argus balik badan dan Jin nanya apa urusannya udah kelar. Kapten itu minta maaf atas ketidaksopanannya tadi. Karina protes kenapa mereka dilepasin gitu aja. Tapi Argus bilang mereka pasti bakal ketemu lagi di ibu kota nanti. Kalau ada masalah, mereka disuruh nyari dia buat nebus rasa bersalahnya gara-gara insiden salah paham. Pas mereka pergi, Karina bingung kenapa kaptennya mundur, padahal cowok itu kelihatan mencurigakan dan ras rendahan. Argus cuma bergumam nanya siapa yang sebenarnya rendahan di sini.
Ksatria lain juga ngaku kalau dia ngerasain perbedaan kekuatan yang gila. Coba kalian perhatiin baik-baik bagian ini. Pas dia angkat pedang ke Jin, badannya langsung kaku total sebelum bisa ngeluarin kekuatan suci sedikit pun. Dia nyoba manggil roh tapi nihil. Satria satunya juga ngangguk setuju karena ngalamin hal yang persis sama. Argus ngejelasin kalau ini bukti beda level kekuatan mereka sama Jin itu jauh. Bahkan di Ordok Ksatria mungkin cuma Grandmaster yang bisa selevel sama cowok itu. Karina kaget karena nggak nyadar, dan Argus bilang itu wajar karena dia masih anak baru di pasukan. Soal insiden monster di desa Kodama, Argus yakin banget kalau Jin yang udah ngalahin makhluk itu. Karina panik nanya, apa orang bahaya itu dibiarin bebas? Tapi Argus kerasa, biarpun identitasnya misterius, Jin nggak kelihatan kayak orang jahat. Walau gitu, dia bakal tetap waspada. Mereka harus buru-buru balik ke ibu kota karena nggak bisa lama-lama pergi. Dan Kapten bakal nyuruh Guild buat ngurusin para bandit di jalanan itu. Dalam hati dia terus mikirin si Dewa Pelindung Kodama. Ngebayangin kalau Jin jadi sekutu negara, pasti aman dari segala macam ancaman besar yang ada. Besok paginya, pas mereka berdua lanjut jalan, Jin bilang kejadian semalam tuh lumayan seru. Dan nanya, apa semua ksatria suci itu sekuat Argus tadi malam? Hakama jawab kalau Kapten itu spesial. Di antara para ksatria yang terpilih disebut Paladin. Dan Argus jelas salah satunya. Kekuatan rohnya ada di level yang beda jauh. Jin jadi penasaran banget dan minta penjelasan lebih detail lagi. Hakama ngejelasin kalau kekuatan yang dipinjam dari roh itu namanya kekuatan suci. Dan tekniknya disebut sebagai ilmu seni spiritual kelas atas. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Jin sadar kalau mesin nano dianggap roh dan sains murni udah berubah jadi fantasi. Dia akhirnya paham logika di baliknya. Terus dia ingat ejekan rasis dari Karina dan nanya kenapa dia dibilang ras rendahan. Padahal kayaknya ada banyak jenis ras di era ini. Hakama mengiyakan hal itu. Ada yang mirip ikan sampai mirip serangga. Kata neneknya, zaman dulu tempat tinggal tuh terbatas. Jadi 10 kelompok manusia harus beradaptasi sama realita baru di habitat beda-beda. Demi bisa bertahan hidup di tempat mereka menetap. Jin mulai mikir, apa? Ini berarti ada yang selamat dari 100 juta tahun lalu. Dan berevolusi dengan cara beda. Tapi dia milih buat nggak terlalu mikirin itu sekarang. Jadi dia nanya, apa yang gagal adaptasi itu disebut sebagai ras rendahan? Hakama bilang iya, soalnya mereka lebih kesusahan dibanding yang berhasil adaptasi. Dan parahnya, ujung-ujungnya banyak dari mereka yang dijual jadi budak. Jin langsung mikir kalau era ini beneran terbelakang karena perbudakan masih ada. Hakama curhat kalau diskriminasi orang cuma karena mereka sedikit beda, itu masih kerasa aneh banget buat dia. Nggak jauh beda sama kelakuan zaman dulu. Menurut kalian gimana? Jin sadar dia anak baik dan berharap sifatnya nggak berubah. Sini kumpul bareng aku pas lagi jalan santai. Tiba-tiba ada cewek tepar kehabisan tenaga tepat di depan mereka. Dia pingsan di kaki Jin dan Jin sadar kalau cewek itu manusia sepertinya dengan badan penuh luka. Hakama langsung lari buat nolongin dan Jin bilang bakal bantu ngobatin. Cewek itu malah mendadak bangun dan nyuruh mereka diam di tempat. Dia secepat kilat ngeluarin pisau, menotongkannya tepat ke leher Hakama dan ngancam bakal habisin nyawanya kalau mereka berani macem-macem sedikit aja. Jin langsung sadar kalau mereka masuk perangkap musuh, yang artinya pasti ada komplotan lain ngumpet di sekitar situ. Dia rupanya udah nyadar ada satu cowok yang diam-diam mendekat pakai skill menghilang. Pria itu langsung muji kerja bagus si cewek, karena udah acting persis banget seperti rencana awal mereka. Jin sadar banget pria itu cuma pakai kamuflase dari mesin nano di sekitarnya untuk memanipulasi seluruh. Penampilannya menyatu dengan lingkungan sekitar dan jadi nyaris kasat mata, karena efeknya cuma hilang pas dia gerak. Dan pria itu jago banget makainya. Nah, perhatikan kelakuannya nih bos. Bandit itu malah ngeledek dan bilang baju Jin kelewat mewah untuk kelas rendahan. Lalu nanya dia dari negara mana sambil ngancam supaya Jin jangan gerak, karena ada pedang yang udah nempel tepat di lehernya. Hakama awalnya mau ngeluarin kekuatan sucinya, tapi Jin langsung nahan dia dan bilang kalau kekuatan luar biasa itu pantang dipakai buat nyerang sesama manusia. Hakama pun mengerti.
Si bos bandit nyeringai bilang mending nurut saja, tapi dia malah jadi kegirangan pas sadar gadis itu punya kekuatan suci yang sangat melimpah. Salah satu anak buahnya nanya, apa dia boleh ikut mencicipinya juga? Tapi belum sempat dijawab, perutnya udah ditendang keras banget. Sampai cowok kurang ajar itu jatuh tersungkur ke tanah. Si bos langsung ngomelin dia buat hati-hati sama barang dagangan. Karena luka sedikit saja bakal nurunin harga jual si ras rendahan. Coba bayangin ngerinya. Kalian pasti sadar juga kan? Hakama baru ngeh, mereka ini komplotan pedagang budak yang diceritakan Ksatria semalam. Bosnya lalu bilang mau menidurkan gadis itu sebentar, dan langsung maju mendekat pakai kekuatan elemen listrik. Pas sadar, Hakama langsung syok lihat Jin di depannya cuma pakai celana dalam. Jin nanya keadaannya dan Hakama lega, bilang dia sama sekali nggak luka, tapi bingung setengah mati mereka sekarang lagi ada di mana. Ternyata mereka dikurung di dalam jeruji besi, dikelilingi banyak kandang lain yang penuh budak. Jin ngejelasin kalau mereka ditahan di markas orang-orang yang nyerang mereka tadi, dan banyak korban lain juga diculik ke sana. Hakama yang kebingungan langsung nanya, kenapa cuma cowok itu doang yang nggak pakai baju sama sekali? Dan dia jawab, Wallace, kalau bajunya dirampas buat dijual lagi, karena kelihatan mahal dan langka. Tapi untungnya mereka masih berbaik hati nyisain celana dalamnya. Gila banget kan Hakama, sampai komentar dia kelewat santai buat situasi begini. Dan Jin cuma jawab, Wallace, kalau dia udah terbiasa hidup tanpa sehelai benang pun. Cewek ini langsung tegasin kalau dia bukan bahas soal itu. Tapi soal fakta mereka yang diperbudak, lu pasti sepemikiran sama gue. Kenapa dia nggak ngelawan? Padahal aslinya bisa menang. Gampang banget ngelawan mereka semua. Pas banget momen itu satu manusia buas bawa gadis kecil yang babak belur buat ngasih makan. Hakama bilang dia masuk perangkap cuma gara-gara si cewek. Tapi gadis ini bales kalau dia nggak pernah tuh minta maaf sama siapapun. Jin akhirnya sadar, cewek ini aslinya baik. Penjahat beneran mana sudi ngobrol kan? Jadi dia putusin ini waktu yang pas buat mulai gerak. Gila, cuma pakai tangan kosong dia ngancurin jeruji besi sangkar itu dan bikin jalan buat keluar. Terus dia bilang ke gadis kecil itu kalau dia udah nungguin dan nanya di mana sandera lain disekap biar mereka bisa langsung nyelamatin semuanya. Gadis itu kaget banget. Lu juga ikutan kaget kan? Si Jin dengan santainya bilang itu cuma tebakan doang. Pertama-tama pakai mesin nano Jin nyembuhin semua luka si gadis. Dia negasin penjahat sekalipun jarang banget gebukin temen satu komplotannya sampai parah begitu. Jadi udah jelas banget dia bukan bagian dari geng itu, cuma budak lain aja. Selama ini dia cuma bisa nurut perintah, dan kelihatan jelas kok dari awal ceritanya. Gadis itu mendadak jadi panik, tapi akhirnya dia jujur, ngaku kalau adiknya ditangkap sama orang-orang itu. Dia rela nurut cuma demi mastiin adiknya tetap aman. Mereka ngancem kalau berani ngelawan kakak beradik ini bakal dipisahin selama-lamanya. Orang tuanya juga dihabisin sama komplotan yang sama. Tapi dia terpaksa terus patuh buat ngelindungin satu-satunya keluarga yang tersisa. Jin mikir, orang-orang itu beneran sampah masyarakat. Hakama nanya, apa dia emang sengaja biarin dirinya ditangkap cuma demi nyelamatin gadis itu? Dan Jin ngangguk, bilang kalau itu semua emang bagian dari rencananya. Nah, perhatiin bagian ini bro. Dia jelasin kalau penjahat itu keras kepala, persis noda bandel yang susah hilang. Lu lepasin satu aja, pasti balik bikin kacau lagi. Makanya dia sengaja datang ke markas mereka ini buat ngehabisin dan ratain semuanya sekaligus tanpa sisa. Dia naik tangga ngedobrak pintu dan langsung numbangin satu bandit seketika. Jin beneran nekat mau ngebasmi kejahatan sampai ke akarnya. Buat dia, begitulah cara musnahin penjahat sejati. Jin aslinya paham banget isi kepala penjahat. 100 juta tahun lalu, di dunia modern, dia itu cuma anak jalanan biasa. Buat dia, konsep keadilan itu ibarat mitos belaka. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia sadar kalau ada dunia di mana keadilan harus terus ditegakin dengan keras, itu artinya dunia tersebut emang udah dipenuhi sama sampah. Padahal dia jadi buronan buat alasan yang gak masuk akal. Intinya, lu dan gue tahu, dia cuma pengen hidup normal aja. Pasti enak banget kalau hidupnya santai, tapi lingkungan tempat dia gede sama sekali nggak ngizinin hal itu. Makanya, dia terpaksa harus terus berjuang. Sini kumpul bareng gue, kita bahas MC Super Overpower yang kerjanya cuma bantai semua penjahat bayaran yang berani nyari gara-gara sama dia.
Sampai suatu hari ada orang yang narik dia dan bilang kalau dia itu cuma lahir di zaman atau mungkin di dunia yang salah. Orang itu adalah Dr. Kagura. Setelah gampang banget numbangin penjaga pertama di markas itu, Jin sengaja nyeret mayatnya ngelewatin lorong panjang. Dipakai buat umpan ngecoh penjaga lain, terus dia sikat habis semua musuh yang ngalangin jalannya. Pas sampai di ruangan utama, dia langsung ngasih pukulan telak ke penjaga berzirah. Gila, mereka bahkan nggak sempet buat nangkis. Di bawah sana, para budak cuma bisa dengar jeritan kesakitan yang menggema. Gadis manusia itu nanya siapa sebenarnya partnernya ini. Dan Hakama jawab santai kalau cowok itu udah setara sama dewa. Terus bilang siapapun bakal aman bareng dia. Mereka disuruh kabur sekarang juga sesuai arahan Jin. Tapi tetap aja cewek itu ragu apa mereka beneran bisa selamat. Kalau bos kuat yang punya kekuatan ilahi itu muncul, dia nggak yakin Jin bisa menang sendirian. Tapi ya, pas dia lagi pusing mikir, Jin malah udah dobrak masuk ke ruangan bosnya. Si bos bandit nanya apa dia mau beli budak juga, nyuruh dia milih siapa aja. Jin kelar beresin kroco-kroconya, terus nanya balik, si bos udah kelar belum ngomongnya. Coba kalian perhatiin bagian ini, si bos akhirnya mulai panik, nebak-nebak kekuatan apa yang dipakai. Jin nyindir kalau dia lega lihat lawannya cuma penjahat kelas teri. Soalnya nih, penjahat yang beneran jago pasti udah kabur dari tadi. Tipe orang sok jago yang selalu ngeremehin musuh dan mikir bakal menang. Terus pas udah mau kalah, baru deh nawarin segalanya biar bisa kabur. Biarpun gitu, si bos masih punya kartu as. Dia lari narik tuas buat buka kandang rahasia tempat yang ngurung satu monster korup yang super buas. Dia bilang dapat monster itu khusus buat nyabisin siapa aja yang berani ganggu rencananya. Dan yakin banget Jin bakal mati dicabik-cabik. Monster korup berotot gede itu langsung nabrakin diri pakai kekuatan penuh. Tapi gila dong, Jin nahan serangannya cuma pakai tangan kosong. Dia jawab kalau dari lahir fisiknya udah di atas manusia normal. Dan kata dokter sih, serat ototnya itu jauh lebih banyak dari manusia biasa. Jadi lawan monster korup kayak gini, dia nggak bakal mundur. Pakai kekuatan ilahinya, dia hancurin monster itu seketika. Bos budak syok dan mikir, apa Jin juga pakai kekuatan ilahi? Jin bilang, sekarang gilirannya ngurusin penjahat terakhir. Cowok itu nangis-nangis, mohon ampun minta dilepasin. Tapi Jin tegasi kalau itu jelas mustahil. Terus dia hajar bos budak itu sampai bener-bener nggak berkutik. Kelar ngambil bajunya lagi. Yang mana ini penting banget buat dia. Jin balik ke anak-anak yang dikurung dan minta maaf karena kelamaan. Dia janji bakal bebasin semua orang dari sana. Tapi sebelumnya, dia mutusin buat ngecek dokumen di ruangan bos. Ya kali udah repot-repot gini, tapi balik tangan kosong tanpa bawa bukti sama sekali. Dia buka salah satu laci dan nemu dokumen yang mencurigakan. Dicoba baca, tapi dia sama sekali nggak paham isinya. Itu pakai bahasa lain, jadi dia mikir, nanti bakal minta tolong. Hakama ajarin cara baca sama nulis bahasa dunia ini. Kalian juga pasti mikir hal yang sama kan? Sebenarnya apa rencana orang-orang ini nangkap monster korup? Gak masuk akal kalau cuma buat nakutin budak doang. Makanya dia pakai mesin nanonya buat nganalisis monster itu. Berkat kekuatan itu, dia bisa lihat banyak hal, bahkan sampai ngelacak jejak masa lalu dari suatu benda. Pas dicek lebih dalam, dia malah ngelihat memori bos budak lagi ngobrol sama atasan rahasianya. Di bayangan itu, si bos nanya, mau diapain monster korup ini setelah berhasil ditangkap? Dan cowok satunya jawab, bukan urusannya. Tapi dia keceplosan bilang, bakal ada kejadian super menarik di negara ini bentar lagi. Jin sadar ini bagian dari konspirasi yang lebih gede dari sekedar jualan budak. Nggak lama, penjaga datang buat ngamanin lokasi. Mereka bawa budaknya ke tempat aman dan nangkepin semua tentara bayaran itu. Cewek yang tadi ditolong Jin akhirnya ketemu adik cowoknya yang ternyata dikurung di ruang bos. Dia makasih banget sampai manggil Jin dewa. Tapi Jin cuma senyum ngebantah dan bilang dia nggak perlu mikirin hal kayak gitu lagi. Habis itu dia nanya, Hakama, apa penjaga ini anak buah wilayah setempat? Hakama ngejelasin kalau mereka tuh orang guild. Terus nunjuk cowok berjas pakai tanduk domba dan bilang kalau dia ketuanya. Cowok itu nyamperin Jin, terus kenalan sebagai Patrick, ketua guild di sana. Sekalian ngucapin makasih atas kerjasamanya. Dia takjub banget lihat Jin mulus tanpa luka lecet sedikit pun. Padahal habis bantai puluhan penjahat sendirian.
Meski dari ras yang dianggap rendahan, kekuatannya bener-bener nggak ngotak. Bakal sepecah apa kelanjutannya? Kita tunggu aja, karena Pak Drake bilang kasus penculikan kayak gini lagi meledak di seluruh penjuru negara. Oke cuy, lanjut bareng gue Jin. Nanya nih, masa penguasa wilayah nggak niat nangkap penjahat? Pak Drake malah ngakak, bilang penguasa nggak punya wewenang itu. Yang ngurusin kriminalitas tuh sebenarnya para guild yang udah sumpah setia ke raja. Bahkan, kalau penguasanya sendiri yang bikin ulah, guild tetap harus nangkap dia. Buat Jin ini mirip dunia asalnya, ibarat penguasa itu wali kota dan guild itu polisinya. Biarpun gitu, dia masih kepikiran bayangan yang dia lihat. Makanya dia serahin bukti dari kantor itu ke Pak Drake. Katanya sih biar gampang nangkap sisa komplotan lainnya. Dia juga nanya, apa nama penguasa lokalnya ada di dalam dokumen itu. Pak Drake jawab kalau omongannya tadi cuma bercandaan doang, dan nama penguasa jelas nggak ada di sana. Jin mikir, pasti ada yang sengaja nyilangin jejak. Nggak ada yang bisa buktiin penguasa itu terlibat. Mungkin cuma penguasa itu sendiri yang tahu kebenarannya. Habis itu, Jin nanya nasib para budak yang diselamatin. Pak Drake bilang, guild bakal tanggung jawab ngawal. Mereka bakal selidiki latar belakang dan identitas. Terus, coba balikin budak-budak itu ke kampung halamannya. Tapi ya gitu, kalau mereka nggak punya tempat pulang, guild nggak bisa bantu banyak. Jin sadar, dua kakak beradik itu yatim piatu dan nggak punya rumah. Jadi, dia nanya apa ada panti asuhan di sana. Sayangnya kata Pak Drake nggak ada. Guild bisa aja bantu cari kerja, tapi mereka masih bocah, dan karena dari ras bawah, jarang ada yang mau nerima. Jin langsung kepikiran, gila juga ya, diskriminasi parah kayak gitu masih ada. Dia pengen banget bantu mereka. Jadi dia nanya, kalau ada kerjaan, mereka mau ambil nggak? Si adik cewek langsung mengiyakan. Terus nanya, apa Jin punya ide bagus? Nah, perhatiin bagian ini. Dia langsung kepikiran kesatria bernama Argus. Jin tahu banget satu tempat yang pas buat mereka berdua. Sementara itu, pas balik ke ibu kota, Argus merinding kayak ada yang ngomongin dia. Dia muji kerja keras pasukannya, lalu bubarin barisan. Sesampainya di kediaman, dia langsung disambut banyak banget pelayan, asisten, dan kepala pelayan. Dia nanya ke kepala pelayan, apa semuanya aman? Soalnya hawanya agak-agak tegang gitu. Kepala pelayan bilang nggak mau ganggu, karena Argus pasti capek. Tapi dia ngebisikin satu laporan penting. Argus bilang makasih buat infonya dan sadar situasinya jauh lebih kacau dari dugaannya. Monster korup tiba-tiba muncul di ibu kota pas siang bolong. Dia bingung asalnya dari mana, tapi yakin banget ada dalang di balik semua ini. Menurutnya, tempat paling mencurigakan tuh yang nggak berafiliasi sama siapa-siapa, yaitu Akademi Harnesk. Dia butuh sekutu buat ngurus ini semua. Dan dia butuh secepatnya cuy. 3 hari setelah kasus pedagang budak selesai, Jin Hakama dan 2 bersaudara itu ngelanjutin perjalanan mereka. Si cewek nanya, apa beneran ada kerjaan buat dia di ibu kota nanti? Jin bilang, karena dia bisa baca nulis dan bisa matematika dasar, pasti dapat kerja. Terus Hakama nyuruh lihat ke depan. Boom, ada ibu kota kerajaan. Jin sampai takjub banget liatnya. Tempatnya super gede. Bahkan pas matahari udah tenggelam, kotanya masih kelihatan rame dan hidup banget. Orang-orang ada di mana-mana, gerak non-stop, biarpun udah larut malam. Hakama ngejelasin kalau hampir semua produk di sana tuh import, makanya lengkap banget. Bahkan baju dari Kodama juga dijual di sana. Jin ngerasa itu menarik banget. Dia lihat berbagai macam ras humanoid jalan bareng ngumpul, kayak satu peradaban besar yang super harmonis. Masing-masing punya cara unik buat terus berkembang. Lo dan gue pasti ngerasa aneh kan? Jalanan bersih, anak-anak ceria, kelihatannya aman. Tapi tiap zaman pasti ada sisi gelapnya. Di satu sudut, dia malah lihat budak digiring dan jelas itu bikin nyesek banget. Dia lalu nanya ke Hakama, kapan ujian masuk akademi bakal diadain nih? Katanya sih masih 1 minggu lagi. Jadi, Jin mikir waktunya masih cukup buat jalan-jalan dan ngulik kotanya dulu. Ada cewek pirang yang kebetulan dengar dan dia langsung kaget, mikir, kok anak kecil? Terus ditambah lagi dari ras bawah berani-beraninya mau masuk ke Akademi Harnesk. Malamnya pas sampai penginapan, anak-anak itu langsung lompat ke kasur saking senengnya. Jin bersyukur akhirnya bisa tidur nyenyak di kasur empuk. Dia mikir target pertamanya udah tercapai, yaitu sampai ke ibu kota. Sekarang saatnya dia mulai penyelidikan serius. Masalahnya dia bingung mesti mulai dari mana.
Yang jelas, dia butuh cuan lebih kalau mau bertahan hidup. Memang sih, dia dapat imbalan gede habis ngalahin pedagang budak. Tapi duit segitu nggak bakal awet. Dia juga harus cari kerja buat dua bocah itu. Cara tercepat ya ketemu Argus malam itu. Tapi tanpa koneksi, semuanya bakal ribet banget. Nah, apa lu siap lihat aksi selanjutnya? Target awal investigasinya adalah cari monster korup. Sini ngumpul, kita lihat siapa yang berani ngendaliin makhluk korup ini buat tujuan jahat. Asli, mereka tuh berbahaya dan gak ada yang tahu cara ngontrolnya. Jin ogah banget dong masa lalu kelam keulang lagi. Terus dia nanya ke Hakama cara orang sini belajar. Cewek itu ngejelasin, biasanya sih sewa guru atau baca buku. Tapi sayangnya harga buku itu mahal banget di desa Kodama pada patungan karena barangnya langka. Tapi kalau di ibu kota ada perpustakaan yang super gede. Wah, pas banget tuh pikir Jin. Siapa tahu ada petunjuk di sana buat nemuin lab rahasia Kagura. Tapi kocak, pas mereka nyampe sana, penjaganya malah bilang kalau mereka sayangnya nggak boleh pinjem buku. Katanya itu tuh aset berharga kerajaan, jadi nggak sembarang orang bisa bebas baca. Cuma murid jenius berprestasi dari akademi aja, atau para bangsawan ibu kota yang punya akses VIP ke fasilitasnya. Hakama ngeledek kalau Jin buat baca aja masih belepotan banget. Awalnya dia ngira cewek itu berbaik hati mau ngajarin. Tapi sadar juga sih kalau belajar pakai cara manual gitu bakal kerasa kelamaan. Dia pengennya instan aja, langsung dari buku. Nah, perhatiin baik-baik ya. Tiba-tiba preman bertudung nyamperin dan jelas banget ngincar mereka. Orang pertama, tanpa ragu, langsung nyelonong maju ngasih tinju maut. Tapi Jin nangkisnya santai banget cuy. Jin malah nanya, apa ini cara gaul orang ibu kota kalau nyapa? Padahal dia kira keamanan di sana bagus. Pas si penyerang nyoba ngeluarin kekuatan Dewa Jin, langsung pelintir tangannya dikit doang sampai ledakan kekuatannya buyar di udara. Si preman pun ngaku kalau insting si Jin bagus banget. Warga sekitar langsung heboh dong ngelihat Ate yang berani pakai kekuatan dewa di jalan. Jin nanya apa tujuan mereka sebenarnya. Preman itu ngejawab santai kalau klien mereka lagi kesel sama dia, sesimpel itu. Jin langsung paham ada yang sengaja bayar mereka dan bilang situasi ini malah nguntungin dia juga. Salah satu manusia buas nyaranin mending Jin pergi aja dari ibu kota biar nggak kena masalah parah kayak gini tiap hari. Jin cuman nyengir, terus jawab bakal dipikirin deh. Soalnya tempat ini lumayan bahaya juga ternyata. Tapi detik berikutnya dia udah ngehindar lagi dan ngebanting si penyerang ke tanah sampai tepar nggak sadar. Temennya yang panik nyoba nembakin bola api ke arahnya. Tapi Jin santai, ngubah serangannya jadi asap terus narik kerah si penjahat sambil bilang kalau mau sok jadi ancaman, skill mereka harus banyak latihan dulu. Setidaknya mereka punya nyali buat maju. Si preman kebingungan, nanya apa Jin bukan ras rendahan. Nah, sebelum makin panas, kesatria cewek datang nyuruh semua diem di tempat. Keributan sialan itu pun kelar. Ternyata itu Karina Ksatria yang ngomel panjang lebar karena niatnya mau jalan-jalan santai, malah dirusak sama orang-orang bodoh yang bikin rusuh di jalanan. Dia deklarasiin semuanya bakal dijeplosin ke penjara. Terus Karina baru ngeh kalau Jin ada di tengah situasi panas itu. Jin cuma jawab kalau itu skenario paling mantap. Karina nyindir kalau dia itu ras rendahan yang sebelumnya. Dan cowok ini kelihatannya punya nyali kegedean banget buat orang kayak gitu. Apalagi berani bikin keributan di ibu kota. Kalian pasti ikutan kesel kan? Karina malah ngejek. Cuman ras rendahan yang berani asal bertindak tanpa mikir. Pas banget momennya seorang wanita saksi mata maju buat ngejelasin kalau Jin sebenarnya cuman murni bela diri. Soalnya dua cowok preman itulah yang nyerang duluan. Karina ngelihatin dua penyerang itu ngecek seragam mereka dan nanya apa mereka ini dari Akademi Harnesk. Dia kelihatannya udah curiga dari awal dan nekenin banget kalau dia berharap ini mendingan bukan ulah nona muda itu lagi. Dia langsung nyuruh anggota serikat buat nahan dua orang itu. Jin, kepo dong maksud nona muda apaan? Tapi Karina bilang itu bukan masalahnya. Dan dia nggak usah sok peduli sama hal itu. Jin nanya lagi, apakah Satria juga ikut patroli? Padahal dia kira itu murni tugas dari serikat. Karina ngejelasin kalau ibu kota sangat luas. Dan ada banyak orang kuat, jadi Ksatria juga harus bantu buat ngejaga ketertiban masyarakat. Dalam hati dia ngedumel,
Karena niatnya kan cuma mau nyari tempat makan, pas kejadian itu meledak. Tapi diam-diam dia ngakuin, cowok ini emang kuat banget karena siswa akademi jelas bukan petarung abal-abal. Sebelum pergi, dia pamit, cabut duluan dan ngancem Jin, biar jangan pernah bikin keributan lagi. Terus, Jin malah santai, minta tolong kalau misalnya nggak terlalu ngerepotin. Singkat cerita, dia udah sampai di rumah Argus dan minta tolong buat ngepekerjain 2 bocah. Argus nyeletuk, emang dia pernah nyuruh datang kalau ada masalah. Tapi nanya, kenapa jumlah mereka jadi nambah banyak dari yang terakhir kali ketemu. Jin ngejelasin kalau dia sempat ditangkap kelompok bandit budak dan akhirnya dia milih buat nyelamatin 2 anak kecil malang itu. Argus kepo sekelas apa banditnya itu, dan Jin cuma jawab santai kalau Serikat udah ngurusin semua sisanya. Argus kaget dong karena sadar Jin kemungkinan udah ngebantai mereka sendirian. Terus nanya siapa identitas anak-anak itu. Jin ngejelasin panjang lebar kalau mereka itu nggak punya keluarga dan susah banget cari kerjaan karena berasal dari ras rendahan. Makanya dia bilang minimal mau nyoba ngebantu. Soalnya mereka udah terlalu menderita kena diskriminasi. Argus jawab ketus, dia nggak wajib ngebantu. Menurut kalian, Jin bakal ngapain nih? Sini ngumpul, kita lihat gimana main karakter kita beresin masalahnya dengan gayanya. Walau apapun yang terjadi, dia udah nyelamatin mereka dan bakal tanggung jawab sampai akhir. Argus setuju mempekerjakan mereka, tapi ada satu syarat. Dia mau Jin kerja jadi instruktur. Gak lama, 2 anak tadi udah pakai seragam baru. Jin langsung komentar kalau mereka kelihatan lumayan keren. Cewek itu berterima kasih banget dan manggil Argus Tuan. Tapi Argus bilang, santai aja, toh mereka juga bakal kerja keras di sana. Dia nyuruh kepala pelayan sama pelayan utama ngelatih mereka dengan benar. Argus negasin, dia nggak bakal toleransi diskriminasi buat ras rendahan di rumahnya. Pas lagi jalan di lorong, Jin nanya, apa ada alasan lain dia dijadiin instruktur? Argus muji insting Jin. Meski nggak tahu masa lalunya, dia yakin Jin itu orang baik dan pastinya punya kekuatan gila. Dia pengen Jin nyusup jadi instruktur di Akademi Harness yang terkenal. Dia jelasin kalau kondisi politik negara lagi kacau balau. Banyak faksi lagi saling sikut rebutan kekuasaan. Rajanya lagi sakit parah dan umurnya nggak lama lagi. Makanya drama perebutan tahta ini udah mulai panas. Masalahnya bukan cuma pemimpin politik yang main kotor di balik layar, tapi para kriminal juga yang manfaatin monster korup dan nyeret orang tak bersalah ke konflik konyol ini. Jin mikir, penguasa wilayah diingatannya bukan satu-satunya dalang. Argus niyain kalau orang jahat mulai penuhin ibu kota sama monster bayangan. Makanya dia harus cepat bongkar semuanya sebelum terlambat. Coba perhatiin baik-baik. Jin nanya, apa tempat paling mencurigakan itu Akademi Harness? Dan Argus membenarkannya. Terus dia buka pintu dan ngenalin sosok yang bakal jadi pemandu Jin di akademi, yaitu adiknya Milia Alton. Milia langsung nanya ke kakaknya, masa iya dia harus bantuin ras rendahan buat menyamar? Argus nyuruh adiknya buat jaga sikap. Dia nyolot bilang kalau eksistensi ras rendahan itu udah sebuah penghinaan. Meski cewek di sebelahnya itu kelihatan lumayan kuat, tetap aja nggak pantas ngasih posisi ke orang kayak gitu. Jin cuma nyeletuk kalau nyonya kecil ini mulutnya pedes banget. Argus minta maaf atas kelakuan adiknya. Karina yang ada di situ bisikin Jin. Dia bilang, Milia ini super berbakat dan punya power, tapi sombongnya minta ampun dan rasis parah. Jin langsung paham pesannya. Milia nanya apa dia beneran ngerti situasinya, soalnya cuma sekedar nyamar aja jelas nggak bakal cukup. Dia harus jago banget dan bisa acting layaknya instruktur akademi sungguhan. Dia terang-terangan gak percaya Jin bisa ngelakuin itu. Dia bahkan ngeraguin apa Jin punya bakat dasar buat ngajar. Kalian pasti ngakak di sini. Hakama keceplosan bilang Jin gak bisa baca Jin, langsung kesel dan nyuruh dia diem. Milia makin yakin kalau Jin gak pantas ikut misi ini. Dan yang paling penting, dia ogah banget buat nemenin Jin di sana. Hakama nyoba ngadem-ngademin suasana, bilang kalau masih banyak hal lain yang bisa Jin lakuin. Lagian, dia itu kuat banget. Milia ngeliatin Jin bentar, terus bilang kalau dia emang kuat. Seenggaknya, dia bisa ngatasin murid akademi. Meski begitu, dia negasin lagi, kalau jadi instruktur itu butuh lebih dari sekedar otot doang. Pas dia pergi, Argus cuma bisa narik nafas panjang. Nggak lama. Karina nyeletuk kalau yang nyerang Jin sebelumnya itu ulah Milia.
Argus minta maaf lagi, tapi Jin bilang kalau dia sama sekali nggak peduli. Tapi tetap aja, Jin nanya, apa sebenarnya rencana Argus pakai penyamaran instruktur ini? Argus jelasin kalau dia sengaja mau naruh Jin di posisi itu, karena Jin punya seni spiritual yang super dahsyat. Buat jaga penyamarannya, dia cukup ngajarin murid hal dasar aja, kayak nyalain api, sengatan listrik, sihir es, dan penyembuhan. Itu semua dianggap sebagai 4 seni spiritual yang paling fundamental. Jin nanya cuma itu doang. Argus langsung ngerasa reaksi Jin ini agak aneh. Argus nanya, apa Jin bisa pakai semua jenis seni spiritual? Soalnya cuma segelintir orang yang mampu ngelakuin hal semacam itu. Jin mikir, bos bandit yang dia hajar sebelumnya aja udah dianggap luar biasa. Ini mulai kerasa menarik, dan dia makin gak sabar buat pamerin kekuatan aslinya yang overpower. Kayaknya standar kekuatan di era ini benar-benar beda jauh dari apa yang selama ini dia bayangin. Seminggu pun berlalu, akhirnya hari ujian masuk Akademi Harness yang ditunggu-tunggu tiba juga. Hakama ikut ujian karena pengen banget masuk akademi. Salah satu staf di sana langsung nyambut Argus dengan super hormat, bilang kalau itu kehormatan besar. Jadi, gimana menurut kalian? Makin seru kan? Apalagi Ksatria Suci ke-7 emang harusnya lagi super sibuk. Argus jawab kalau mereka cuma lagi jalanin piket jaga aja. Jin nanya apa maksudnya, dan Argus pun ngejelasin kalau setahun sekali mereka bakal gantian buat ngajuin satu anggotanya ke akademi. Kumpul sini cuy, kita tonton momen gila waktu unit ke-7 dapet jatah milih instruktur spesial. Dan Argus langsung gas nyalonin si cowok ini. Staf di sana tuh pada bingung, masa iya cowok ini orang yang pas? Apalagi dia dari ras rendahan kan? Tapi ya udah, mereka tetap dianterin nemuin ibu direktur yang udah nungguin dari tadi. Argus langsung nyapa dengan super sopan, bilang udah lama banget mereka nggak ketemu. Semenjak hari itu. Si direktur bales katanya sejak lulus baru ketemu lagi. Dia juga kaget, Argus cepet banget jadi ksatria elit yang dihormatin. Terus makasih atas semua bantuannya selama ini. Tapi ibu ini juga nyenggol gosip soal Argus. Bukan cuma urusan Sihiro, tapi konflik antar faksi internal yang lumayan panas. Terus dia ngingetin, biarpun sibuk banget, Argus harus tetap nunjukin rasa hormat buat Akademi Suci ini. Habis itu dia nanya, tajem, yakin banget bahwa instruktur ras rendahan kesini? Emang dia beneran bisa ngajar di tempat elit begini? Jin yang udah capek denger hinaan, cuma bisa diem santai. Argus langsung ngegas, bilang Jin tuh jago banget. Bahkan skill tempurnya jauh di atas semua anggota unit ke-7. Direktur bilang, kalau emang gitu, dia pengen denger pendapat yang lain dong. Nah, salah satu staf langsung protes keras dan nolak mentah-mentah. Katanya ide ini konyol banget. Instruktur kayak gitu cuma bakal ngerusak nama baik akademi aja. Soalnya dari dulu belum pernah ada sejarah ras rendahan dapat posisi sementereng itu. Dan tempat ini emang bukan buat orang kayak dia. Direktur nyebut kalau tuan kita udah setuju. Terus dia nanya ke Rutman, gimana pendapatnya? Rutman ikutan nolak keras cuy. Dia ngejelasin panjang lebar kalau murid di sini tuh pada datang dari keluarga bangsawan semua. Reputasi sekolah bisa hancur lebur kalau orang tua ngeliat ada guru dari ras rendahan di sana. Sang direktur jujur emang niatnya mau nolak, tapi dia tetap pengen dengar pembelaan dari mulut Jin langsung. Dengan gaya kalem, cowok ini ngenalin diri sebagai Shido Jin dari desa Kodama dan minta maaf baru bisa ngomong. Direktur sempat kaget, kok bisa-bisanya cowok ini tetap santai banget abis dihina habis-habisan. Jin bilang dia paham banget kekhawatiran mereka. Tapi dia cuma minta satu hal buat diperjelas. Dia nanya, ditolak karena masalah ras rendahan doang atau emang pada mikir dia beneran gak punya kemampuan yang cukup buat ngajar di sana? Sang direktur langsung jawab kalau emang dia punya skill itu. Sisanya gak penting dan nanya bisa buktiin gak? Argus usul buat dites aja. Nah, perhatiin baik-baik cuy, karena pas mereka udah pindah ke arena latihan, si Kid yang hidungnya mancung lebay itu. Moceh songong banget. Mumpung hari ini lagi ada ujian. Masuk jadinya sepi murid. Seenggaknya si Jin gak bakal terlalu malu dihajar habis-habisan di depan banyak orang. Jin mah bodo amat dengerin pacotan itu. Sang direktur lalu ngejelasin kalau aturan mainnya tuh simpel aja. Mereka cuma boleh tanding murni pakai sihir roh. Biarpun lagi sepi gara-gara ujian masuk, murid-murid di sana pada langsung kepo maksimal nungguin pertarungan yang mau mulai ini.
Milia merhatiin semuanya dalam diam. Di sisi lain, Jin ngerasa ini tuh buang-buang waktu doang. Tapi sang direktur kelihatannya beneran antusias banget pengen lihat kemampuan aslinya cowok ini. Argus juga ikutan mikir, ini bakal jadi momen pertama kalinya dia lihat Jin bertarung dari jarak dekat. Wajarnya orang ras rendahan itu kemampuan fisiknya lemah dan mustahil banget bisa nyentuh puncak kekuatan suci dewa. Dia cuma berharap instingnya soal Jin gak salah. Jin ngasih apa-apa mulai dan langsung nyerang duluan pakai lemparan tembakan bola api. Jin ngehindar santai cuy. Kit yang setelah Kitty tonton mukit-mukit makin caper dan langsung nempakin panah-panah listrik. Kalian dan gue pasti tahu kelanjutannya. Jin menghindar lagi. Kit malah mikir nih, cowok cuma jago kabur. Pas banget kan kelakuan buat ras rendahan. Walaupun dia ini bukan kesatria suci beneran. Pede dia tuh tinggi banget. Makanya dia gas terus gonta-ganti serangan api sama listrik. Jin dalam hati males banget pakai kekuatan mesin nanonya buat ngelawan manusia biasa. Tapi dia sadar emang gak ada pilihan lain. Akhirnya dia mutusin pamer secuil kekuatannya doang. Cuma modal ngangkat tangannya santai, dia bikin medan gravitasi yang langsung ngebanting Jit ke atas tanah sekeras mungkin. Semua orang bengong bingung total. Mereka seumur hidup belum pernah lihat sihir roh sebrutal itu. Jit ngos-ngosan maksa nyoba berdiri tapi gagal total. Jin dengan muka datar ngejelasin kalau dia cuma mainin gravitasi dikit doang. Terus nyindir, emangnya sihir ginian pada nggak kenal ya? Dia nambahin kayaknya dia emang punya banyak hal buat diajarin di akademi ini. Bukan cuma buat para murid, tapi juga buat para staf yang sombong. Habis beberapa detik diam, Jin lepasin jurusnya dan ngebiarin Kit yang masih keliangan pusing terkapar di tanah. Kit nanya, panik itu barusan jurus apaan? Dan Jin cuma jawab, santai kalau itu sihir roh biasa. Kit langsung ngegas, bilang nggak pernah denger yang gituan. Dan nuduh itu murni trik murahan. Direktur senyum dan bilang, udah cukup buktinya. Argus juga setuju. Milia beneran syok berat. Dia sadar, itu tuh sihir roh level super tinggi. Tapi otaknya masih nggak nyampe mikir gimana caranya itu bisa terjadi. Beda dari ras atas yang dilindungin roh. Ras rendahan mustahil sekuat itu. Lo dan gue pasti sepakat, cowok ini beneran ada di level yang beda. Sini, kumpul bareng aku. Kalian pasti penasaran kan, dia itu siapa sebenarnya? Seminggu kemudian, kepala sekolah udah ada di auditorium buat ngasih pidato pembukaan. Dia bilang, akademi ini emang ngasih pendidikan akademik. Tapi tujuan aslinya itu buat ngelatih para pejuang tangguh yang siap ngelawan kejahatan di dunia ini. Siapapun yang nggak bisa ngikutin bakal langsung ditendang tanpa ampun. Tapi nih, buat yang berhasil lulus masuk jajaran kesatria suci bukan sekedar mimpi halu lagi. Semuanya di dunia ini bisa diraih lewat usaha dan kerja keras mereka. Sementara itu, Milia lagi kumpul bareng para senior, yang kebanyakan sih keturunan bangsawan. Linus, si cowok yang penampilannya mirip singa ini, nanya, tumben banget lihat dia muncul di upacara penerimaan. Ada angin apa nih sampai dia datang? Dia langsung bales kalau cowok itu juga jarang banget nongol. Linus beralasan kalau ada anak baru dari bangsawan yang potensial. Mereka harus cepat curi start buat cari muka. Terus tiba-tiba dia nyadar sesuatu dan nanya, kenapa ada cowok dari ras rendahan yang berani duduk santai di barisan para guru? Milia cuma ngejawab santai banget. Simple aja, dia itu emang guru. Dia nanya, gimana pendapat Linus soal cowok itu? Linus jujur bilang, dia cuma ngelihat makhluk dari ras rendahan doang. Milia ngangguk dan bilang, mungkin tebakannya itu benar. Di sisi lain, Jin kelihatan kepikiran banget soal misi rahasia yang harus dia beresin. Akademinya tuh gede banget, dan dia selalu jadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Sejak awal datang, dia sadar, banyak banget mata yang ngawasin. Langkah pertamanya emang bakal super susah, yaitu ngubah pandangan orang-orang soal manusia yang dianggap remeh. Apalagi dia jadi orang paling mencurigakan di sekolah itu sekarang. Coba kalian perhatiin baik-baik bagian ini, buat mulai gerak, dia harus dapat pengakuan dulu. Gak lama setelah itu, Kit udah ada di kelas tempat Jin bakal ngajar dan ngumumin kalau kelas seni spiritual akhirnya bakal segera dimulai. Dia nyuruh murid baru buat fokus banget karena mereka ada di kelas yang katanya elit abis. Ya minimal itu sih yang sering diomongin sama orang-orang. Dia nanya, kok yang datang dikit banget, pada nggak niat sekolah atau gimana nih?
Milia ngebatin kalau alasannya sih udah jelas banget. Kit nyeletuk kayaknya nggak ada yang minat belajar seni spiritual dari makhluk ras rendahan. Dan malah niat nyebarin gosip murahan buat makin ngejatuhin harga diri gurunya. Terus dia langsung mundur dan ngasih panggung buat instruktur baru itu kenalan. Si Dojin akhirnya ngenalin dirinya sebagai guru dasar seni spiritual yang baru. Dan bilang kalau dia seneng banget bisa ketemu sama mereka semua. Lizardus nyinyir nanya, apa dia beneran pantas buat ngisi posisi guru itu? Dengan santai, Jin langsung bales kalau bukan urusan murid buat menilai kemampuannya. Siapa yang malas ikut kelasnya, dipersilahkan keluar. Tapi yang milih bertahan harus taat sama satu aturan penting. Jangan pernah pakai kekuatan buat nyerang manusia lain. Dia jelasin kalau sejak awal diciptain seni spiritual itu, tujuannya murni buat nahan kekuatan gila dari monster jahat yang udah rusak. Efek kejutnya nggak bakal mempan ke badan manusia. Makanya, kekuatan ini haram banget dipakai buat nyelakain sesama manusia. Kekuatan hebat ini murni cuma buat hancurin monster. Dia ngingetin lagi ke seisi kelas biar nggak asal pakai seni spiritual sembarangan. Tiba-tiba, salah satu bangsawan ngegas, nanya, apa dia ini bodoh? Soalnya, yang namanya kekuatan, ya tetap aja kekuatan. Cowok tengil itu nambahin kalau dia penasaran banget. Emangnya ras rendahan bisa ngajarin apaan sih? Gila sih, kalian ngerasa emosi juga kan dengar bocah ini? Dia malah nuduh gurunya cupu dan takut kalau muridnya itu jauh lebih kuat dari dia. Jin dengan tenang ngejawab kalau dia emang yakin gurunya ini nggak punya kekuatan. Dia disuruh maju aja buat ngebuktiin. Jin nantangin dia buat pakai serangan paling mematikan dan jamin 100% kalau dia nggak bakal luka, bahkan bajunya pun nggak bakal kotor sedikit pun. Kalau sampai terluka, dia janji nggak bakal pernah nongol lagi di akademi ini. Gimana tuh, tawarannya berani nggak? Si bangsawan langsung naik ke atas meja, ngatain dia makhluk rendahan yang sombong. Dan mulai ngumpulin serangan petir raksasa yang bikin seluruh ruangan bergetar parah. Dia nembakin petir itu ke arah Jin, bikin ledakan super gede yang nyisain asap tebel sama bekas hangus di mana-mana. Tapi sedetik kemudian ada pisau yang melesat persis di sebelah kepala si bangsawan. Jin bilang dengan dingin kalau dia niat, dia bisa aja ngabisin nyawanya saat itu juga. Terus dia nekenin kalau nilai orang cuma dari penampilan sama prasangka itu kesalahan yang super fatal. Linus yang kebingungan nanya pelindung macam apa yang dia pakai tadi. Apa itu beneran murni dari seni spiritual? Jin nanya balik apa cowok itu ngerasa dirinya rendahan gara-gara ras asalnya. Dan negasin kalau dia itu jauh lebih kuat. Sekalian ingetin buat panggil dia profesor kalau lagi di kelas. Mumpung suasana lagi hening banget, Jin tiba-tiba ngasih pertanyaan ke seisi kelas. Dia pengen ngetes apa mereka paham gimana syarat aktifnya sebuah seni spiritual. Terus, nyuruh murid yang ngebom dia tadi buat ngejawab pertanyaannya. Si bangsawan sok tahu bilang itu gampang banget. Tinggal fokusin kekuatan suci dan bayangin aja elemen apa yang mau dikeluarin. Jin emang setuju kalau imajinasi itu penting. Tapi dia jelasin kalau bukan itu pemicu utama aktifnya seni spiritual. Nah, dari sini kita belajar bareng kan? Kekuatan itu baru muncul pas udah diterima tubuh dan dibiarin ngalir, lewatin jiwa, bikin gelombang kekuatan yang beda-beda di dalam badan kita. Dia ngejelasin ada 8 gelombang dasar buat ciptain elemen kayak api, petir, penyembuhan, dan es yang emang paling terkenal. Sini ngumpul bareng gue, kita tonton dia pamer kendali gravitasi, cahaya, udara, dan perisai ruang yang barusan dia pakai. Itu tuh 8 dasar seni spiritual. Si Git sampai melongo parah pas sadar Jin bisa pakai ke-8 tipe itu sekaligus. Terus Jin jelasin santai buat ngubah petir jadi tombak kayak yang dilakuin murid tadi itu. Kuncinya ada di imajinasi lo. Habis ngomong gitu, dia langsung gas. Bilang kelas yang sebenarnya baru aja dimulai. Nggak lama sambil jalan santai menyusuri lorong, dia tetap fokus sama investigasinya. Akademi ini gede banget bro. Murid lalu lalang dan banyak mata masih sinis ngeliatin dia. Dia sadar posisinya makin mencurigakan. Makanya dia harus cepet-cepet cari tempat sepi yang jarang dilewatin murid lain. Pas banget dia papasan sama Milia, yang langsung kepo. Dia ini sebenarnya siapa? Jin jawab nyantai kalau dia cuma cowok dari ras rendahan, persis kayak omongan Milia sebelumnya. Cewek itu ngaku kalau dia mungkin terlalu cepat nilai orang.
Soalnya cowok ini jelas nggak normal. Tapi tetap aja dia bilang, mustahil ras rendahan bisa pakai semua seni spiritual. Jin cuma bales kayak yang dia jelasin di kelas tadi. Siapa aja bisa kok pakai semuanya. Mereka cuma perlu belajar gimana caranya ngubah frekuensi gelombang energinya. Milia nyaut meski udah dijelasin prakteknya nggak gampang sama sekali. Kalau semua orang bisa lakuin hal gila itu, dia nggak bakal jadi pusat perhatian gini. Ujung-ujungnya, dia ngajak Jin pindah ke tempat yang lebih sepi buat lanjutin obrolan serius mereka. Nah, lu harus perhatiin bagian ini di Jalan Milia nagih jawaban dari pertanyaannya yang tadi. Jin jawab santai kalau dia cuma cowok dari zaman kuno yang udah tidur di desa Kodama selama 100 juta tahun. Dia ngakak, bilang, Jin ngelucu aja, terus nanya, emang dia ngapain aja 100 juta tahun lalu? Jin jawab, dia lakuin banyak hal. Tapi intinya, dia itu agen. Orang yang kerja banting tulang buat pemerintah, berantem lawan para penjahat super, monster, dan segala macam ancaman. Meski udah lama banget buat dia, rasanya baru kemarin, dan itu bikin dia nostalgia parah. Terus, cewek itu kepo, gimana ceritanya dia bisa tidur selama itu. Jin ngaku kalau dia gagal dia terlalu sombong dan mikir bisa benerin dunia sendirian. Gara-gara itu, dia nggak bisa nyelamatin apapun dan semua orang kehilangan segalanya. Dia baru sadar kalau dia butuh sekutu, dan nggak ada yang bisa nyelesain krisis global sendirian. Milia mikir seberapa banyak kebenaran dari ceritanya itu. Tapi dia mutusin buat nggak kepo lebih jauh dulu. Dia ngejelasin kalau dia cuma menuhin janji kesepakatan sebagai pemandu tugas yang udah dia janjikan ke kakaknya. Dia bawa Jin ke ruangan terbengkalai yang penuh jamur, mirip gudang barang rongsokan. Di dalam situ, Jin mulai merhatiin ada detail yang aneh. Milia nebak Jin pasti lagi nyari tempat itu. Soalnya di peta akademi ada ruang kosong di area ini. Tapi nggak ada yang pernah nemuin, mencurigakan banget kan? Jin setuju dan mulai nyari sesuatu yang kelihatan janggal. Pas itulah matanya nangkep satu benda yang posisinya aneh banget di perpustakaan tua itu. Patung burung hantu yang bersih tanpa debu. Gue yakin lu sama kagetnya kayak gue pas dia putar kepalanya dan jalan rahasia kebuka. Milia auto kaget dan nanya gimana caranya dia bisa sadar. Jin jawab nyantai kalau itu lumayan jelas, soalnya semua benda di situ berdebu, kecuali patung itu. Sisanya sih murni tebakan insting aja. Dia bilang bakal turun duluan dan nyuruh Milia nunggu karena di bawah sana bisa aja bahaya. Milia nggak terima, ngotot ikut dan nyuruh Jin jangan ngeremehin dia. Ngingetin kalau dia itu salah satu murid terbaik dan sama hebatnya kayak kakak laki-lakinya. Akhirnya Jin ngalah dan setuju kalau dia bisa percaya sedikit sama cewek ini. Mereka berdua mulai turun lewat tangga yang kayaknya tembus jauh lebih dalam dari sekedar ruang bawah tanah akademi. Suasananya berubah jadi gua yang gelap, sunyi, dan bikin merinding. Jin nyeletuk kalau tempat ini tuh auranya mirip sarang tempat monster fantasi dilahirkan. Sambil jalan pelan, Milia manfaatin momen ini buat nanya-nanya lagi soal masa lalunya. Pengen tahu siapa sebenarnya musuh yang dia lawan dulu. Dan apa dia udah nemuin orang mencurigakan di akademi. Jin ngeluh kalau hari ini dia dapat terlalu banyak pertanyaan. Tapi akhirnya ngaku, iya ada satu orang yang bikin dia curiga. Namanya Ruthman. Menurut dia, si Ruthman ini tenang banget pas ngobrol sama orang. Tapi kalau lagi sendirian, dia kelihatan beda total. Seolah kesadarannya tuh nggak ada di situ. Kayak pikirannya lagi melayang ke tempat lain. Kelihatan banget kesan kalau dia dipaksa ngisi posisi itu di akademi, padahal tujuan aslinya ada di tempat lain. Ditambah lagi, kewaspadaannya tinggi banget dan dia yang pertama curigain Jin pas masuk institusi. Milia malah bilang Git jauh lebih mencurigakan daripada Ruthman. Tapi Jin langsung nolak. Bilang kalau Git gak bakal bisa nyamar lama-lama. Karena dia terlalu gampang nunjukin emosinya dan mungkin cuma orang yang labil aja. Singkat cerita, di ujung tangga, lu semua penasaran kan? Mereka tiba di ruangan raksasa mirip gudang kosong. Sini, temenin gue bahas plot gila ini. Lorongnya sepi banget. Milia kaget ada ruang raksasa di bawah akademi. Tapi sumpah, yang paling syok parah di sini itu si Jin. Di ujung gudang yang super gede itu. Mukanya langsung berubah pas ngenalin sesuatu. Gila. Itu tuh pintu laboratorium milik si Kagura. Dia yakin banget strukturnya dibikin pakai mesin nano.
Milia kepo dong, emang ada apa di balik pintu sampai disembunyiin gitu? Jin bilang kalau normalnya sih butuh kunci akses buat masuk. Dulu di desa Koda Mahakama butuh kunci buat buka pintu yang mirip. Harusnya sih butuh autentikasi juga. Tapi ya udah, mari kita tes aja langsung. Dia pakai kekuatan baru dari suntikan mesin nano itu dan fokus ngebuka pintunya. Ajaib dong, pintunya gampang banget kebuka. Fix, ini sih emang udah sengaja dibuka duluan. Jin mikir keras, oknum yang mau bikin negara hancur pasti punya kunci lab ini. Pas mereka masuk, pemandangannya jauh lebih parah dari yang mereka bayangin. Tahan napas bentar, lihat ini. Tempatnya penuh monster korup dalam kandang ukurannya raksasa abis. Milia syok berat. Gimana bisa monster seketika ban disembunyiin di bawah akademi tanpa ketahuan. Dia juga bingung, kok Jin bisa ngebuka pintu itu? Jin jawab, asal aja bilang kalau dia itu cuma manusia kuno yang spesial. Dalam hati, Milia mulai mikir, jangan-jangan cerita soal 100 juta tahun itu emang beneran. Jin terus merhatiin monsternya dan sadar ada yang aneh. Monster ini nggak ngamuk sama sekali. Mereka santuy aja, nggak nyerang kandang atau kelihatan stres gara-gara dikurung di situ. Aneh banget kan? Jin langsung inget monster yang dikeluarin bos bandit budak waktu itu. Waktu di kandang juga tenang banget dan kayaknya nurut abis sama perintah cowok itu. Pasti ada yang nggak beres nih. Dia juga bingung gimana cara bawa monster segede itu. Milia bilang kakaknya emang bener karena udah curiga sama akademi. Siapa tahu kalau mereka bikin penyergapan di lab, dalang aslinya bakal muncul. Tapi Jin nolak ide itu. Buat dia paling benar ya langsung segel akademinya dan basmi semua monster korup itu sekarang. Milia protes kalau gitu, dalangnya bakal kabur dong. Jin paham sih, tapi dia punya kekhawatiran lain. Gimana kalau monsternya lepas terus nyerang murid? Nggak worth it korbanin orang polos cuma demi nangkep dalangnya. Lagian dia punya firasat buruk. Instingnya bilang bakal ada sesuatu yang jauh lebih gila terjadi. Dia milih lanjutin investigasi lab dan nyuruh Milia balik buat kasih peringatan ke Argus sekarang. Pas Milia naik ke atas, Jin mulai jalan, nelusurin lorong laboratorium itu. Analisis tiap detail buat cari petunjuk. Nah, di atas, Sigit malah lagi diejek habis-habisan. Banyak murid nyinyir, dia kalah sama profesor ras rendahan. Asli, dia ngamuk parah. Gara-gara cowok brengsek itu, reputasinya hancur lebur. Buat dia, orang yang pakai 8 seni spiritual itu pasti curang. Dia niat banget ngebongkar kebohongan Jin. Terus direktur muncul dan nyuruh dia stop kelakuan anehnya. Direktur bilang dia nggak peduli sama hobinya. Tapi dia nanya, apa Kit lihat Tuan Ruthman? Jin jawab kalau dia nggak lihat sejak upacara penerimaan. Direktur bilang butuh konsultasi soal sesuatu, apalagi urusan murid baru. Kalian ngerasa ada yang aneh kan? Yap, direktur sadar ada sesuatu di langit. Awan hitam mulai kumpul di atas akademi. Itu bukan awan hujan bro, tapi awan penuh korupsi. Milia lari kencang ke atas dan tebak siapa yang dia temuin? Tuan Ruthman dong. Sementara itu, Jin udah di lab merhatiin semacam inti yang berdenyut kayak benda hidup. Dia nggak tahu apa itu buatan Kagura, tapi pas dicek lagi, dia malah nemu kotak misterius lainnya. Di dalamnya ada kubus berisi pesan dan suntikan mesin nano. Jin ngarep banget ada petunjuk soal situasi gila yang lagi dia hadapin ini. Di rekaman itu, Kagura nanya apa suaranya kedengeran dan bilang akhirnya Jin sampai. Masuk akal sih, karena lab itu paling dekat sama tempat awal dia bangun. Faktanya, itu tempat Kagura ngembangin alat luar biasa. Dan sebagian fungsi alat baru itu udah disegel bareng mesin nano di dalam suntikannya. Dia ngerasa jenius banget karena dengan suntikan itu cuma si Jin doang yang bisa pakai alatnya. Dan alat yang lagi dia bikin ternyata alat teleportasi. Jin kaget dan mulai paham. Lu sama gua pasti mikir hal yang sama pasti. Gitu cara monster raksasa itu bisa ada di sana. Sini kumpul, kita bahas gimana Jin mikir alat teleportasi itu teknologi yang mustahil. Gak masuk akal kalau udah ada sejak 100 juta tahun lalu secara alat itu nyambungin ruang ke ruang kayak portal. Kalau beneran gitu, pantas aja monster-monster jelek itu bisa tiba-tiba muncul di tengah kota tepat di jantung ibu kota. Plus terjawab juga gimana monster raksasa dan core itu nyasar ke ruang bawah tanah akademi. Nah di rekaman itu suasananya mendadak kacau. Core-nya nyala terang banget. Terus, boom! Semua monster korup itu langsung berteleportasi massal.
Argus sama Divisi 7 udah siap-siap buat skenario terburuk. Dan tebak, beneran kejadian dong. Hujan monster beneran turun ngeguyur seluruh penjuru ibu kota. Di sisi lain, tepat di atap Akademi Rutman, momel-momel nanya ngapain Milia di situ. Dia bilang Milia udah kelamaan ikut campur urusan orang. Tapi ya, sekarang semuanya udah terlambat. Hari ini tuh beneran hari eksekusi. Jadwal aslinya sih masih lama, tapi mereka terpaksa majuin rencana karena Milia dan cowok cebol itu udah terlalu jauh menyelidiki. Cuma pakai instingnya. Rutman udah sadar cowok itu bakal jadi batu sandungan, apalagi pas mereka nemuin jalan rahasia. Milia jelas ogah mundur, sementara Rutman dengan pedenya ngerasa bakal menang gampang karena dia baru aja dapat kekuatan super gila. Tapi tahan dulu gengs, dia sama sekali nggak nyadar ada Hakama dan temennya di belakang. Pas lagi asik-asiknya pidato sombong, tiba-tiba peletak Hakama ngelempar vas bunga tepat ke kepalanya. Bikin dosen rese itu langsung tepar seketika di lantai. Habis itu, Milia kaget dan nanya ngapain mereka di situ. Hakama panik, bilang dia lagi nyari Jin karena di luar lagi kiamat kecil dan butuh bantuannya. Dia juga nambahin kalau temennya si Kudo yang ngasih tahu kalau Jin lari ke tempat ini. Milia nanya dong apa dia murid baru, dan Kudo mengiyakan dengan polosnya. Sambil nyebutin nama lengkapnya, dia malah nanya apa si dosen bakal baik-baik aja habis dikeprek. Padahal jelas-jelas dia tahu baru aja nimpuk kepala profesornya sendiri. Tapi dia mikir lemparan tadi sah-sah aja kok. Malah dia nyeletuk, karena mukanya ketutup, mereka bisa numpalin kesalahan ke cewek kaya itu kalau kepaksa. Pas banget, Jin tiba-tiba lari ngos-ngosan naik tangga. Hakama buru-buru ngasih tahu ada kekacauan di luar, tapi Jin jawab dia udah tahu semuanya. Semua monster korup di lab benar-benar lenyap tak tersisa. Milia langsung paham apa artinya itu, dan jujur aja ini ngeri banget ngebayanginnya. Waktu mereka bertiga ngintip dari atap Akademi Ibu Kota, udah hancur lebur kayak kapal pecah. Monster jelek ada di mana-mana. Nyerang warga, ngancurin rumah, bikin rusuh seisi kota. Gila nggak sih? Monster paling raksasa yang tadinya aman di kandang, sekarang malah lagi asik ngebantai habis semua yang ada di depannya. Jin sadar kalau sedikit salah perhitungannya udah memicu tragedi gila ini. Asli, dia marah banget sama dirinya sendiri. Pas Jin masih syok mencerna suasana Hakama nepuk dia dan nyuruh perhatiin baik-baik. Karena monster raksasa itu lagi ancang-ancang nyiapin sesuatu. Bener aja, monster segede gaban itu mulai ngumpulin energi buat nembak langsung ke arah kastil kerajaan. Di detik krisis itu, Jin langsung ingat barang yang dikasih dokter. Kagura pernah jelasin, dengan suntikan nanomesin ini, Jin bisa pakai alat teleportasi versi simple. Berkat energi yang kesimpan di nanomesinnya, dia cuma bisa pakai skill itu sekali sehari. Alat ini emang didesain buat jarak dekat doang, tapi bisalah dipaksa dikit ngelewatin batas maksimalnya. Tanpa kaku, Jin langsung teleport persis di depan serangan monster itu. Dia aktifin pelindung nanomesin, nahan seluruh efek letakannya. Sementara itu, anggota guild udah putus asa parah. Harten Conslot, si Master Guild Ibu Kota, sampai pasrah, bilang mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia udah kerahin semua pasukan yang bisa tarung dan nyelamatin warga sipil. Sekarang sisa berharap Ksatria Suci bisa bantai monster-monster itu. Tapi masalahnya, setengah dari pasukan kesatria itu lagi dinas keluar kota. Kacau kan? Menurut dia, serangan tiba-tiba ini emang sengaja direncanain. Pas pertahanan ibu kota lagi kosong-kosongnya. Kalau aja Kapten Agung ada di sini, ceritanya bakal beda. Tapi sekarang semuanya kelihatan suram, dan dia nunduk pasrah, mikir kastilnya bakal runtuh bentar lagi. Terus ada kurir yang nyuruh dia buat ngeliat ke atas. Pas mendongak, matanya melotot. Lihat Jin lagi nahan serangan pakai pelindung nanomesin. Cewek itu langsung kenalin dia, bilang kalau Jin cowok yang sama dari desa Kodama. Habis nahan serangan super brutal itu, Jin langsung counter pakai tembakan energi mematikan yang kena telak si raksasa. Sayangnya cuma ngerusak bahu, dan monsternya pelan-pelan mulai regenerasi lagi. Dia sadar butuh kekuatan yang jauh lebih gila buat ngehabisin monster itu sekali serang. Nah, ini bagian paling epic. Karena energi teleportnya nguras banyak, Jin bikin pedang dari nanomesin dan akhirnya milih maju tempur pakai fisiknya sendiri. Tebasan anginnya langsung motong lengan monster itu sampai putus, dan Jin langsung lari ngegas buat habisin jarak. Sini ngumpul, dia sadar banget, damage segitu gampang di regen.
Tapi serangan barusan itu murni buat ngecoh doang. Sini ngumpul kawan, kita bakal lihat gimana karakter utama kita mulai pakai mesin nano buat bertarung. Gila sih, dia ngilangin berat badannya sendiri pakai manipulasi gravitasi, terus naikin tekanan udara di sekitarnya pakai sihir angin. Sementara itu, anak Will lagi kewalahan nahan monster Kroco. Tapi hebatnya, murid akademi yang paling bandel pun ikutan turun tangan. Pokoknya, semua orang wajib tempur sekarang juga. Di tengah kepungan monster, Jin muncul dong. Dia ngebantai musuh sepanjang jalan lurus menuju bos utama. Sampai ada murid yang melongo, mikir ini beneran orang yang sama kayak sebelumnya nggak sih? Jin sadar banget dia harus makin dekat buat ngasih damage yang berasa. Sayangnya dia harus stop bentar buat ngehindar dari serangan si raksasa. Kemanapun dia lewat, pedangnya asik tebas sana-sini. Dan pergerakannya beneran jadi makin ngebut parah. Kecepatannya terus nambah pas dia makin dekat. Sumpah, dia sendirian ngalihin perhatian monster yang bisa ngancurin ibu kota. Jin ngasih banyak tebasan, tapi sayangnya cuma luka luar karena regenerasi monster ini masih aktif banget. Nah, tahan napas bentar, dia kumpulin semua tenaga buat satu tusukan super mematikan yang ngarah langsung ke kepalanya. Ledakan dari serangannya beneran bikin monster itu tewas. Ketua guild sampai syok berat dan penasaran siapa sebenarnya pria ini sama kekuatan gila macam apa yang dia punya. Skip, 3 hari kemudian, ibu kota udah mulai masuk proses perbaikan sana-sini. Pas bangun di kamar penginapan, Jin ngebatin kalau insiden kemarin tuh emang gila banget. Tapi untungnya kerusakan di kota nggak sampai separah yang dia kira. Para ksatria suci beneran bertarung nekat buat nahan monster-monster kecil demi ngelindungi warga sipil yang ketakutan. Setelah kejadian itu, akademi ditutup buat penyelidikan. Terus si Rutman yang jadi dalang utamanya langsung ditangkap dong. Beberapa instruktur lain juga ikut diseret buat diinterogasi karena dicurigai ikutan terlibat. Jadinya akademi bakal ditutup lumayan lama nih, padahal si Jin baru aja kerja di sana sehari doang. Biarpun begitu, gara-gara insiden gede ini, dia jadi sadar kalau sekarang ada tantangan baru di depannya. Walau udah ngelewatin semua ini, Jin tahu dia masih bisa gampang ngurus musuh modelan gitu sendirian. Masalahnya baru muncul kalau mereka pada asik ngumpul banyak banget di satu waktu bersamaan. Kecepatannya masih kurang buat bantai mereka semua sekaligus sambil nyelamatin orang-orang di sekitar. Kalian sepemikiran sama aku kan? Buat ngelindungi semua orang, dia harus jadi makin overpower dan dia tahu betul caranya. Tapi sebelum dia sempat ngambil kubus Kaguta lagi, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Ternyata itu Milia pakai gaun panjang yang cakep banget. Bilang dia datang buat jemput Jin. Jin nanya ke dia, bukannya akademi sekarang lagi ditutup ya? Tapi cewek itu jelasin kalau kakaknya yang manggil Jin. Kakaknya pengen bilang makasih atas semua usahanya, sekaligus ngobrolin beberapa hal penting lainnya. Pas ditanya, emangnya dia sengaja datang sendiri cuma buat manggil doang? Milia langsung jawab, iya dong, soalnya buat ngundang orang sepenting Jin, utusannya juga harus penting. Dia kesana jadi perwakilan resmi keluarga Alton nih bos. Jin iseng nanya apa dia bakal stop manggil spesies rendahan, dan Milia jawab masih mau mikir-mikir dulu. Terus cewek ini sok bijak, bilang kalau kita nggak boleh nilai orang dari luar aja. Dan rasa hormat itu wajib dijaga terus. Mulai sekarang, dia juga pengen banget diajarin langsung sama Jin. Hakama sadar ada perubahan sikap drastis dan ngerasa ini lumayan aneh. Milia juga ngeles, bilang dia datang gara-gara asramanya tuh ngebosenin banget. Terus Hakama protes soal cara dia masuk yang kelihatan masih agak sombong gitu. Jin sekalian nanya, apa dia beneran udah introspeksi kelakuannya yang kayak gitu? Singkat cerita, pas sampai di rumah, Zoltan dua bersaudara yang keterima kerja gara-gara Jin, langsung nyambut dan nganterin dia masuk. Jin ngeliat mereka berdua kelihatannya udah mulai betah dan nanya apa mereka baik-baik aja pas insiden kemarin. Mereka mengiyakan terus cerita kalau orang-orang di kediaman itu aslinya kuat-kuat banget. Kepala pelayan cowok sama ceweknya tuh jago parah. Dan itu bikin Jin ngerasa lega lihat mereka berdua sekarang udah dijaga dengan aman. Dua bersaudara ini juga bilang udah denger soal hal-hal gila yang Jin lakuin. Pas Jin nanya siapa yang nyebarin, wah ternyata pelakunya si Milia yang ngerasa kalau pencapaian sehebat itu emang wajib banget disebarin, apalagi sama murid macam dia. Dia bahkan nyuruh dua anak itu buat belajar banyak dari Jin, karena mereka punya kemiripan satu sama lain.
Salah satu adiknya juga ngasih tahu kalau akhir-akhir ini Nona Milia emang jadi jauh lebih sopan ke mereka. Jin cuma batin kalau perubahan sikap cewek itu emang secepat si Charles. Habis mikir gitu, dia langsung masuk ke ruang tamu Argus. Pas dia ngetuk pintu, masuk Jin sadar Argus nggak sendirian. Di sebelahnya ada Harden Kanslot, ketua dari guild ibu kota yang lagi asik duduk. Argus minta maaf karena manggil dia serba mendadak. Tapi Jin santai aja, soalnya dia juga lagi gabut, jadi nggak masalah. Pertama-tama si Argus ngenalin temennya itu. Harden ngenalin diri dan ngaku bangga bisa ketemu Jin. Nah, sampai sini dulu ya obrolan kita. Pastinya kalian nggak sabar nunggu lanjutannya kan? Coba bayangin bareng gue cuy, kalau dia nggak ngehentiin monster itu, akibatnya pasti fatal banget. Pria itu beneran bersyukur dia nyelamatin negaranya. Dengan santai, Jin jawab kalau dia cuma ngalahin monster paling gede. Soalnya sisa monster lainnya udah diberesin sama Ksatria Suci dan Guild. Harden sadar cowok ini ramah dan rendah hati banget. Entah dia emang nggak punya ambisi, atau malah punya tujuan yang gila banget. Terus dia ngasih tahu kalau gara-gara kejadian heboh tadi, keluarga kerajaan jadi pengen banget ketemu sama Jin. Tapi sebelum itu dia pengen mastiin satu hal penting dulu. Dia langsung nanya identitas asli Jin. Berkat info dari anggota guild yang nyebar di berbagai kota, mereka sebenarnya udah ngelacak pergerakan dan nyelidikin latar belakangnya. Tapi mereka sama sekali nggak nemu info soal masa lalunya. Argus juga negasin hal ini, nanya dari mana asalnya dan apa tujuannya datang. Di titik ini, Jin nggak punya pilihan selain jawab jujur. Dia bilang sebenarnya dia nggak lagi nyembunyikan apa-apa. Dia cuman mikir, kalaupun dia ceritain semua kebenarannya, mereka pasti nggak bakal percaya sama sekali. Makanya selama ini dia milih buat diam aja. Argus langsung ngeyakinin dengan serius kalau dia bakal percaya apapun jawabannya. Akhirnya Jin mutusin buat ngomong jujur dan bilang kalau dia itu manusia dari 100 juta tahun lalu. Setelah dengerin semua cerita gilanya, Argus mendadak ingat sama legenda desa Kodama. Cerita soal penjaga suci yang tertidur di balik pintu segel raksasa. Harden nyeletuk kalau hal kayak gitu susah banget buat dipercaya. Tapi Milia justru jadi orang pertama yang bilang kalau dia percaya. Coba kalian perhatiin ini. Milia sendiri udah ngeliat Jin buka pintu rahasia di akademi, hal yang nggak bisa dilakuin siapapun. Ditambah lagi, dia sama kakaknya udah nyaksiin sendiri seberapa gila kekuatan cowok ini. Argus lanjut nanya apa yang udah terjadi sama adiknya. Dan Jin ngejelasin kalau selama ini dia cuma tertidur di negara yang sama dalam waktu selama itu. Terus alasannya datang ke ibu kota sebenarnya simpel dan masuk akal banget. Dia butuh ngumpulin info soal zaman sekarang. Karena dia udah ketinggalan zaman banget sampai 100 juta tahun lamanya. Harden yang penasaran langsung nanya info macam apa yang dicari. Jin jawab kalau dia pengen lebih paham soal monster korup di zaman ini. Soalnya mereka tuh udah eksis dari 100 juta tahun lalu. Tapi kalau pakai logika aja, harusnya monster itu udah nggak ada dan punah dari dulu. Waktu ditanya apa alasannya, Jin mulai ngejelasin panjang lebar soal kekuatan para roh suci. Di zaman kuno dulu, para roh ini udah nyebar di seluruh penjuru dunia. Energi mereka itu kelemahan paling fatal buat monster korup. Itu adalah energi yang diciptain khusus buat nahan monster-monster itu dan mulihin lingkungan yang udah hancur. Terus muncul pertanyaan yang paling masuk akal. Kalau emang gitu, kenapa monster korup masih pada hidup di zaman sekarang? Jin bilang dia nggak tahu detail pastinya. Dan justru gara-gara itulah dia lagi sibuk nyelidikin. Berdasarkan info penting yang dia dapat dari temennya monster-monster ini ternyata lagi berevolusi. Harden merhatiin artefak di tangan Jin dan nanya apa barang itu beneran berasal dari peradaban kuno. Menurut dia, itu kelihatan kayak sistem yang kelewat ribet. Dari cara orang zaman itu ngadepin monster, udah jelas banget kalau mereka punya pengetahuan yang lumayan dalam soal masalah ini. Gue tahu kalian pasti mikir hal yang sama nih cuy. Makanya, Jin datang jauh-jauh ke ibu kota buat belajar dan nyari jawaban. Argus lalu nanya soal satu informasi lain yang lagi dia cari. Jin ngejelasin kalau dia lagi nyari fasilitas lab mirip kayak yang ada di bawah akademi. Dia yakin masih ada banyak lab lain yang tersebar. Dan dia punya tujuan yang super jelas, yaitu ngehapus semua monster korup dari muka bumi. Cuma buat itulah dia masih hidup sampai sekarang. Mereka berdua sadar kalau cerita gila ini emang susah banget buat dipercaya.
Tapi Argus bilang dia percaya kok. Lagi pula, tujuan utamanya sendiri juga buat ngebasmi semua monster korup. Biarpun gitu, dia ngingetin Jin biar nggak sembarangan cerita ke orang lain. Soalnya, pasti banyak yang bakal ngira dia itu udah gila. Harden langsung setuju, bilang kalau Argus saja percaya, berarti dia juga bakal percaya sama Jin. Lagian, kalau dia punya niat jahat, mana mungkin dia repot-repot ngelindungin kastil kerajaan segala kan? Tepat saat itu, para pelayan masuk dan minta maaf udah ganggu. Tapi mereka ngingetin Argus kalau ada jadwal penting lain yang nungguin. Argus pun berdiri dan nyuruh mereka buat nyiapin semuanya. Nggak lama, rambut Jin udah ditata rapi, pakai baju bangsawan super mewah dari ibu kota. Soalnya dia bakal ada jadwal buat ketemu sama raja. Argus sempat nanya apa dia nggak suka bajunya. Padahal aslinya ukurannya pas banget. Dan semua orang setuju kalau dia kelihatan keren maksimal. Terus Harden ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak bakal ketemu raja, tapi pangeran yang lagi gantiin rajanya. Soalnya Baginda Raja lagi sakit parah di kasur. Ini tuh beneran soal ngejaga image kerajaan, makanya Jin harus dandan maksimal dan rapi begini. Jin cuma nyeletuk, pasrah, berharap semoga aja dia nggak bakal keseret ke masalah yang lebih ribet lagi. Begitu mereka sampai di istana gede itu, mereka langsung disambut sama banyak penjaga dan dikawal ketat lurus menuju ke ruang tahta utama. Dan berdiri gagah di depan mereka ada pria dengan aura luar biasa. Pangeran pertama dari ibu kota yang namanya Thales Kermosia. Jin pun ngenalin dirinya dengan sopan. Pangeran ngejelasin kalau dia hadir gantiin ayahnya yang sakit buat ngucapin terima kasih atas nama raja dan seluruh kerajaan. Bakal makin gila nih cuy, kalian pasti nggak sabar nungguin lanjutannya kan? Si bos ini malah muji-muji aksi heroik Jin pas insiden kemarin. Terus ngungkit soal asalnya dari desa Kodama. Coba perhatiin deh, dia kaget banget ada bakat se-OP ini dari desa pelosok. Habis itu, tanpa basa-basi lagi, dia langsung to the point ngasih tawaran serius. Dia pengen Jin memihaknya dan jadi ksatria suci kerajaan. Menurut kalian bakal diterima nggak nih? Makin seru aja.